Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu sekalian di hari Rabu yang sangat luar biasa cerah dan indah ini, menyempatkan untuk hadir di tempat yang sejuk, mengalahkan kesejukan kebun teh yang ada di puncak. Ya. Ya, hanya bedanya adalah kalau di sini warnanya serba coklat, di sana hamparannya hijau. Ya. Tapi alhamdulillah warna coklat tidak mengurangi semangat kita untuk bisa menyerap energinya seperti kita menyerap energi warna hijau. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hal besar yang hari ini banyak terlewat dan kemudian banyak juga sering dilupakan oleh mereka yang hari ini sedang merasakan kalau saya bilang ketirisan dalam urusan ekonomi misalnya. Tiris dalam urusan ekonomi. Apa yang mereka lupakan? Omset boleh sedang turun. Aset nggak nambah-nambah alias mandek. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kemudian setiap hari, di awal hari, di hari baru, kita senantiasa harus bisa merawat dan yang ini nggak boleh turun. Apa itu? Performa dan vitalitas setiap diri kita. Itu nggak boleh turun. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian hari ini di saat mengalami, ya kalau kita lihat saat ini Bapak dan Ibu, Indonesia sedang mengalami badai krisis. Saya mendengar di sana-sini, banyak pabrik-pabrik yang akhirnya hari ini gulung tikar. Banyak karyawan yang di PHK massal dan banyak karyawan yang sedang di PHK massal itu tidak mendapatkan pesangon yang mereka harapkan karena sudah bekerja lebih dari 15 tahun atau bahkan 20 tahun. Dan dengan kata lain hari ini mereka harus berupaya untuk berjuang lagi dari nol. Mereka berupaya untuk bergerak lagi dan kemudian menjadikan uang-uang pesangon tersebut sebagai modal pergerakan mereka. Saya bisa kebayang, usianya sudah makin tua, meskipun ada modal finansial, dan meskipun finansialnya belum mencukupi untuk dikatakan sebagai modal ideal, tapi sesungguhnya masa tua itu akan lebih berat untuk kita memulai hal apapun. Apalagi dalam urusan menata kehidupan ekonominya kembali. Itu berat sekali Bapak dan Ibu sekalian. Sangat berat sekali. Belum lama saya ketemu dengan salah seorang jamaah masjid, tempat di mana saya sering salat berjamaah di masjid itu. Dia bertanya kepada saya, "Pak Ari gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, baik Pak." "Bapak gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, baik Pak Ari." Dia tanya lagi ke saya, "Gimana Pak Ari bisnisnya?" "Alhamdulillah Pak, lancar Pak." "Bapak gimana kerjaannya?" Mukanya berubah. Begitu saya tanya kerjaannya, mukanya berubah. Saya nggak berubah. Karena saya akan mengatakan, "Alhamdulillah Pak, bisnis saya baik Pak," gitu ya. Ini kayaknya ada yang nggak kelihatan ya. Wah, ketutupan tiang nih. Oh iya, tiangnya geser aja nggak apa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitu saya tanya gimana pekerjaan Bapak, beliau mengatakan, "Tutup Pak, tutup." Dia seorang bendahara masjid Bapak dan Ibu. Ya, kalau bicara tentang ma'isyah, penghasilannya beliau sebagai seorang karyawan di tempat kerjanya, dia punya posisi. Tapi posisi apapun, kalau perusahaannya udah tutup, berlaku nggak posisinya? Nggak berlaku Bapak dan Ibu. Dan pada akhirnya dia mengatakan kepada saya, "Pak Ari kalau mau nyewa lahan tempat kita bikin usaha tuh, buat apa Pak? Ya kali Pak Ari butuh buat gudang." Gudang kita gede banget. Ya, kalau cuman lahan kosong buat parkiran juga kita nggak perlu parkir jauh-jauh. Tapi singkat cerita, hari itu dia mengatakan, "Saya mengabdi sekian puluh tahun di perusahaan ini. Dan akhirnya tidak ada kompromi. Kalau sudah pimpinan perusahaan, para pemilik perusahaan mengatakan tutup, ya sudah tutup. Tidak ada negosiasi lagi." Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya berpikir kepada bapak-bapak, nggak usah nunggu kondisi kayak gitu. Betul ya Pak? Nggak usah nunggu kayak gitu. Ibu-ibu juga nggak usah nunggu kayak gitu untuk suaminya mulai diberikan sebuah wacana untuk memulai aktivitas usaha sekecil apapun usahanya. Nggak ada masalah. Memulai hari ini memang beresiko. Tapi memulainya nanti jauh lebih beresiko Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih baik sudah kita hadapi resiko hari ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, belum lagi kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang saat ini, wah carut marut sekali Bapak dan Ibu. Saya katakan carut marut kenapa demikian?
Karena sudah menjadi hal yang lazim. Bahkan ketika dia mendapatkan pekerjaan barunya hanya berumur singkat Bapak dan Ibu. Tiap 3 bulan putus kontrak, 3 bulan putus kontrak. Sudah gitu, potong gaji tiap bulan. Gaji 3,5 juta, potongannya 1 juta. Take home pay-nya 2,5 juta Bapak Ibu sekalian. Kalau dia adalah para ayah, para suami yang menafkahi para keluarganya di rumah Bapak dan Ibu, kondisinya sangat tidak stabil. Kalau dalam kondisi ketirisan yang model seperti ini terus bertahan dan semakin meluas di tengah kehidupan kita Bapak Ibu, saya khawatir kita akan kena imbasnya. Imbas apa Pak Ari? Imbas bukan karena kita di PHK. Imbas bukan karena omset kita lagi turun. Imbas kita mengaminkan kondisi yang kurang baik dari sekitaran orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita kena imbasnya. Dan pada akhirnya efek negatifnya pelan tapi pasti merasuk dalam diri setiap kita. Dan pada akhirnya kita mengatakan, iya ya, memang hari ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bapak dan Ibu, dalam kondisi kita merasakan sedang tidak baik-baik saja dan masih mau berjuang, itulah sebaik-baiknya manusia yang hari ini, kalau kita bicara tentang entrepreneurship, dia adalah manusia entrepreneurship idola Bapak Ibu. Kenapa? Dalam kondisi masih sangat susah Bapak Ibu, dia masih bertahan dan kemudian dia mencari berjuta cara untuk kemudian keluar dari berbagai masalahnya. Inilah idola entrepreneurship Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, karenanya saya ingin mengajak, apapun itu kondisi kita hari ini, vitalitas, kebugaran tidak boleh turun. Saya ulangi, vitalitas, kebugaran tidak boleh turun. Kenapa saya katakan demikian? Anda mau berjuang sekeras apapun, kalau vitalitas dan kebugaran Anda turun Bapak Ibu, saatnya Anda mendapatkan kegemilangan, kemudahan dalam urusan materi, tapi Anda sedang mengalami berbagai macam sakit Bapak Ibu sekalian, saya rasa akan sulit dinikmati Bapak dan Ibu. Ada orang-orang di sekitar kita yang hari ini kalau bicara tentang finansial, aduh kayaknya sudah lebih dari kita, jauh lebih dari kita Bapak Ibu. Rumahnya gede banget Bapak Ibu. Satu ruangan ini Bapak Ibu sekalian, ini ruang tamunya doang Bapak Ibu. Ini ruang tamunya doang, segede gini Bapak Ibu. Mungkin ada yang langsung mengatakan dalam diri, ya Allah benar Pak Ari, benar. Dan kita langsung mengukur, ya Allah Pak Ari, ruang tamu saya 2x3 Pak. Makanya saya nggak nanya. Gitu Bapak Ibu. Ini ruang tamu segede gini Bapak Ibu sekalian, segede gini ruang tamunya. TV-nya Bapak dan Ibu sekalian, aduh ya Allah segede Infocus kali itu Bapak Ibu. Segede layar Infocus Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Sehebat, seheboh apapun penampilan yang dia miliki saat itu Bapak sekalian, saya tahu. Saya datang diundang ke rumahnya karena dia sedang sakit Bapak Ibu sekalian. Apa yang sakit? Fisiknya kah? Bukan. Yang sakit usahanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia kepengen ada alternatif usaha baru, alternatif usaha lain yang dia ingin kembangkan meskipun harus mulai lagi dari nol Bapak Ibu sekalian. Rumahnya segede gitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, belum lama saya diundang, saya dapat mitra baru, ya diundang. Begitu saya temui beliau, saya dalam kondisi pakai kemeja biasa Bapak Ibu, pakai kemeja biasa, habis ada acara HNI, lalu saya temui beliau. Saya kenalan, dan saya sangat kaget Bapak Ibu sekalian. Orang ini begitu humble, dan ternyata orang ini adalah seorang pengusaha Bapak Ibu. Jadi beliau temui saya nggak kenal dengan beliau. Saya tidak kenal, baru kali itu saya bertemu dengan beliau. Beliau pakai jas, ya, pakai peci Bapak Ibu sekalian, peci hitam. Ketemu saya kali pertama, baru ketemu nih Bapak Ibu, tangannya langsung begini, ahlan wa sahlan, ya Allah, ahlan wa sahlan. Saya dipeluk Bapak Ibu sekalian, saya bilang, keren banget ya. Cara memberikan penghargaan kepada orang yang baru dikenal dengan, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Dipeluk Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi Bapak sekalian, saya juga nggak langsung GR. Saya langsung coba menganalisa, melakukan screening Bapak Ibu sekalian. Tadi dulu nih, ini jangan-jangan ada apa-apanya lagi Bapak sekalian, ya kan? Ya ada apa-apanya, jangan-jangan nih udah. Gimana Bapak sekalian ya? Bapak dan Ibu, ternyata ya Allah, perkenalan saya berlangsung dengan sangat cepat Bapak dan Ibu. Dan singkat cerita, beliau adalah salah seorang pengusaha. Sebut saja beliau adalah pengusaha travel yang cukup besar Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian beliau juga punya beberapa pabrik ya, termasuk beliau punya bisnis properti di kampung halamannya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang sangat luar biasa, saya kaget begitu beliau mempersilahkan kepada saya, Pak Ari, saya dengar Pak Ari katanya HNI. Ya, saya panggil beliau Ustadz, pakai peci soalnya. Ya, kalau pakai jilbab ya Ustazah, kan gitu. Saya panggil beliau Ustadz. Iya Ustadz, saya di HNI Ustadz. Saya udah dengar sih, kata beliau nih Bapak Ibu. Saya dengar HNI itu katanya jualan sistem, makanya saya bikin video tuh yang kemarin Bapak Ibu. Saya bikin video. Dia TikTokers juga Bapak Ibu. Saya bikin video bahwa HNI bukan jualan sistem. Ya, saya katakan kepada beliau, "Oh, mohon maaf Ustadz, kami ini bukan pedagang sistem. Kami ini bukan pedagang yang kemudian membawa sesuatu di tengah masyarakat dan kami nggak bawa apa-apa, nggak ada barang, nggak ada produk. Enggak. Kami punya produk. Produk kami banyak. Jadi bukan kami datang ke tengah masyarakat nawarin
motif-motif sistem, jualan sistem yang nggak ada produknya. Ya kata beliau, biasanya sih kalau jualan sistem paling lama 6 tahun. Wah, kalau gitu saya udah 12 tahun, Ustaz. Jadi terbantahkan. Ya, dan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, ternyata beliau melakukan screening kepada saya. Apa yang beliau tanyakan? Beliau tanya kepada saya, "Hari pakai mobil apa sekarang?" Wah, udah mulai nih. Udah mulai nih Bapak sekalian. Nih kayaknya mulai nih mancing-mancing nih Bapak sekalian ya. Saya bilang, "Saya pakai mobil Toyota, Ustaz." "Toyota apa? Alphard ya?" "Bukan, Ustaz." Bukan Alphard, bukan. Ini Bapak Ibu perhatiin nih. Ini orang lagi screening saya nih Bapak sekalian. Karena saya datang ketemu beliau, saya pakai kemeja biasa, saya nggak pakai jam tangan, saya nggak pakai. Dan itu jadi fokus perhatian. Kenapa dia nanyain saya? Oh, ternyata cincinnya ada yang gini Bapak Ibu ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Ya begini nih Bapak Ibu. Wah, saya rasa nih kayaknya lagi ngadu nih ya. Lagi ngadu kuat-kuatan magnet Bapak Ibu sekalian. Saya yang ketarik atau dia yang ketarik sama saya gitu Bapak sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai akhirnya dia bertanya banyak hal. "Rumahnya di mana Pak Ari?" Saya sebut, "Saya tinggal di sini Ustadz." "Oh iya." "Tapi bukan yang di tempat yang jelek itu kan?" Bapak Ibu langsung berani nyebutin. "Oh, jelek ya?" "Iya kan yang depan tuh kurang bagus tuh, jelek." Ya Allah, tahu juga dia ternyata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian dia mulai screening. Akhirnya kemarin saya ketemu lagi Bapak Ibu. Saya diundang lagi. Saya tidak pakai mobil yang akan membuat dia wah ini keren, hebat gitu. Enggak, sengaja Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kali kemarin saya datang saya nggak pakai kemeja. Saya pakai t-shirt yang ada kerahnya, ada logo HNI. Lebih miris lagi. Ya, cuman bedanya saya pakai jam tangan. Jam tangan juga murah Bapak Ibu, mahalan punya dia. Begitu saya datang, dia saya ceramahin Bapak Ibu. Apa kata dia? "Pak Ari, saya mau undang Pak Ari, ya. Ini saya lagi mau mancing kakap nih, saya mau mancing hiu," kata dia. Nggak mungkin mancing hiu saya pakai teri umpannya. Saya mau pakai kakap. Apa nih sebentar nih, mancing hiu. Ya saya mau jalanin HNI, tapi saya nggak mau. Ya pakai teri kata dia. Ya udah, gini Pak Ari, saya nanti akan undang para pengusaha relasi saya dan Pak Ari datang. Saya bilang, "Siap Ustadz." Tapi ingat kata dia, para pengusaha itu ngelihatnya materi. Wah, kenal lagi saya nih. Ya. Jadi kalau nanti nih Pak Ari datang nih, timbang datang nih, dia akan melihat tuh apa jamnya, apa ikat pinggangnya. Makanya hari ini saya pakai kaos Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang kecewa? Biasanya. Ini kaos 70.000 Bapak Ibu sekalian. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memposisikan hari ini saya sedang ada di depan para pengusaha hebat yang perusahaannya udah gede-gede dan Bapak Ibu sekalian matanya sedang tertuju kepada saya. Kaosnya, ya celana yang murah banget itu. Saya sedang belajar untuk memposisikan suasana itu. Tapi jujur Bapak dan Ibu, ketika beliau berkali-kali mengutarakan urusan materi, ini dunia, ini materi dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, saya agak konslet sedikit Bapak Ibu. Saya jujur agak konslet. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena begitu saya mau pamit, ya udah di briefing sama beliau, nanti begini dan seterusnya Bapak Ibu, saya pamit. Luar biasa emang ini orang ya. Sendal saya ditenteng Bapak Ibu. Ustadz nggak usah Ustadz. Udah nggak apa-apa, udah ya pakai. Yuk saya anterin. Kami ngobrol di kantornya beliau di lantai 3 Bapak Ibu. Dia turun, lantai 2, lantai 1, saya ditemenin. Bapak Ibu tahu nggak nemenin saya kenapa? Karena dia mau lihat mobil saya. Saya udah ngerasa, wah ini luar biasa nih orang nih. Dan begitu sampai akhirnya di parkiran mobil, tidak seperti yang diharapkan. Saya tidak pakai Alphard, saya tidak pakai Mercedes-Benz, tapi saya pakai Toyota sederhana yang hari ini saya pakai. Bapak Ibu boleh lihat di bawah, mobil sederhana aja. Ya, mobil yang sederhana banget Bapak Ibu sekalian, tidak level di mata pengusaha. Saya tidak mau terkontaminasi, saya kepengen dapat yang besar, karena saya merasa gini Bapak Ibu, jangan-jangan hari ini kita semua yang ada di ruangan ini, kenapa kita nggak segera naik level Bapak Ibu sekalian? Karena yang kita temuin, maaf ya Bapak Ibu, maaf banget, jangan tersinggung. Kebanyakan orang yang susah. Yang kita temuin orang susah, yang nawar PGH, nawar sabun, nawar HNI Health, ini EGM harganya nggak bisa kurang, kopinya nggak bisa kurang harganya Bapak Ibu. Sehingga kita ngerasa udah gerak di HNI. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu sekalian nggak gerak, tapi masalahnya kita belum dipertemukan dengan orang yang hari ini menguasai putaran uang Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Saya langsung refleksi saya begini, oh jangan-jangan ya Allah, ini di antara titik lemah yang hari ini saya sadar Bapak Ibu. Jangan-jangan yang selama ini saya rekrut, yang saya kenalin HNI, mereka adalah masih kategori orang-orang yang memang belum kategori yang the have.
Tapi orang-orang yang minta maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi minta maaf, saya tidak mengatakan Bapak Ibu selama ini nggak kerja. Bukan. Bapak Ibu kerja, tapi baru ketemu dengan orang yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, maaf banget, orang yang kategorinya, ya masih kayak gitu deh. Masih kayak gitu Bapak Ibu sekalian, jejelin bisnis, mental dia. Betul nggak Bapak Ibu? Udah kelihatan orangnya, ya Allah. Mungkin kalau Bos King nih bilangnya, teman-teman PKH gitu ya. PKH dijelasin sukses plan Bapak Ibu, muntah Bapak Ibu. Sukses plan, ini, muntah Bapak Ibu sekalian. Mereka yang untuk beli produk HNI-nya aja ngap-ngapan, ya Bapak Ibu, ngap-ngapan tuh maksudnya kadang beli, kadang enggak. Bapak Ibu jejelin tuh bisnis. Jadi manajer, jadi LED, muntah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menyalahkan kondisi kita hari ini Bapak sekalian, tapi kita harus menata ulang. Kita harus lebih elegan. Bagaimana kalau diperjumpakan dengan yang model kayak gini? Bagaimana kalau diperjumpakan dengan model yang baru saja saya temui? Dan tadi pagi perjalanan ke sini dia nelpon saya. Pak Ari, tanggal 10 kita ketemu di Batu kata dia. Ketemu di Malang. Ada 30 pengusaha yang sudah saya undang kata dia. Ya Allah Bapak Ibu sekalian. Jujur Bapak dan Ibu sekalian, ini dua fenomena yang hari ini sedang saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Dan saya sudah mulai berpikir, jangan-jangan Allah ingin memberikan kesempatan naik level, ketemu dengan orang-orang model kayak gini yang urusan duit nggak lagi susah Bapak Ibu sekalian. Cuman jujur, saya lagi begini Bapak Ibu. Gue ngomong apa lagi ya? Ketemu orang yang model kayak gini, yang kalau urusan duit nggak ada masalah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian yang diketemukan dengan orang model kayak gini, saya mau tanya, Bapak Ibu mau ngomong apa? AB, dari AB, Pak, manajer, gitu. Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau kan kita tetap harus ngomong. Iya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, seingat saya, sejauh 2 kali pertemuan saya ketemu, saya setiap kali ngomong, kata dia begini Bapak sekalian, Mas Ari kalau kayak gitu nggak usah ngajarin saya, kata dia. Lah terus ngapain Bapak ngundang saya ke sini? Kan saya tahu HNI, Bapak belum tahu. Begitu saya ceritain, jadi gini Ustadz, kita nih lagi mengajak masyarakat untuk hijrah produk. Dan kita hanya mengalihkan ke Ustadz, nggak usah diajarin saya udah ngerti yang kayak gitu. La ilaha illallah. Bapak Ibu, kalau yang diketemukan adalah Bapak Ibu sekalian, saya rasa, saya aja panas dingin Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu sekalian yang ketemu dengan orang yang model kayak gitu Bapak sekalian? Jadi artinya hari ini Bapak Ibu sekalian, udah kita syukurin aja deh, kita diketemuin sama Allah dengan orang yang model kayak gimana pun, udah bersyukur aja dulu gitu Bapak Ibu sekalian. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gak usah ngebayangin, ya Allah, saya kepengen dapat mitra yang begitu daftar langsung cases Bapak Ibu sekalian. Entar di surga Bapak Ibu. Kalau masih di dunia, repot, kita langsung ketemu, closing, tas dan meninggalkan kita. Mau Bapak Ibu sekalian tinggalin sama mitra barunya? Nggak siap kan? Betul nggak? Mitra baru daftar, jebret, baik Bu, saya gabung, baik Pak, saya gabung. Wah dia ngacir. Dia bilang sama kita, nggak usah ajarin saya udah ngerti, sukses biar saya pelajarin, sukses plan biar saya pelajarin. Saya punya caranya sendiri. Bapak dan Ibu yang lagi ngos-ngosan ngejar ED, kata dia, saya udah LED. Sakit hati nggak? Yang normal enggak. Yang nggak normal pasti bilang, wah kebangetan nih. Yang ada akhirnya kita ngadu sama mentor kita, gara-gara ditinggalin sama mitra kita. Yang ada ditinggalinya selama ini, say goodbye, nggak ketemu lagi. Ini ada di puncak keberhasilan. Yang jadi kompor malah mitra kita. Ya leader, katanya leader. Situ gabung duluan, saya sukses duluan. Bapak Ibu mau ngomong apa? Kalau saya sih bilang, wah inilah Pak keadilannya di HNI Pak. Kalau saya begitu sekalian. Meskipun Anda mitra saya, inilah bukti keadilan di HNI. Anda bekerja lebih hebat dari saya, dan Anda menjadi bukti sukses lebih dulu ketimbang saya. Selamat ya Pak, selamat ya Bu. Begitu Bu sekalian. Jadi buang sakit hati Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, masuk pada yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan next level atau naik level Bapak dan Ibu. Saya ingin minta kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya ngomong panjang lebar, nanti Bos Tony juga akan ngomong panjang lebar. Ini adalah sebuah gairah. Kalau saya bilang saya nemu gairah Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang sama Pak Wisnu, sama Pak Firly, ya kami kan sohib ya Bapak Ibu. Saya bilang, insya Allah 2024 ini saya daftar platinum. Saya daftar platinum, saya bilang gitu. Ya, apa kata Pak Wisnu? Nggak usah bro, katanya. Ente mikirin perusahaan aja, enak aja. Anda mikirin perusahaan, ente mikirin platinum lagi kan? Enggak. Saya nggak mau. Pokoknya saya akan masuk jajaran platinum. Antum catat itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin buktikan, insya Allah, gairah itu saya menemukan Bapak Ibu sekalian. Gairah itu saya menemukan. Dan saya mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian hari ini juga punya dan ketemu dengan gairahnya. Ya, mulai dari mana Bapak Ibu sekalian? Mulai dari mana? Kenapa tadi kok tiba-tiba Pak Sukendi ngajak Bapak Ibu sekalian senam?
Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Anda jangan pernah melupakan satu karunia besar yang hari ini masih melekat dalam diri kita yang namanya sehat. Tolong Anda jangan lupakan itu, tolong Anda jangan abaikan itu. Sesibuk apapun aktivitas kita Bapak Ibu sekalian, tolong jadikan bukti sukses itu dimulai dari meningkatkan kualitas sehat. Bapak Ibu, nggak usah ngomong gini, saya bingung Pari, nggak naik-naik edek, saya nggak nanya. Saya bingung Pari kok nggak pecah telur jadi edek. Nggak saya tanya Bapak Ibu sekalian. Yang saya tanya, Anda sudah olahraga belum tadi pagi? Udah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, belum juga Bapak Ibu sekalian. La ilaha illallah. Kalau itu yang terjadi dan terus berlangsung dalam waktu yang lama Bapak Ibu sekalian, Anda sedang melupakan karunia besar yang Allah sedang titip sama kita yang namanya nikmat sehat. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sekalian hari ini dalam kondisi merasa sehat, tidak punya gairah, bagaimana saat sedang sakit nanti? Saya khawatir Anda akan mengatakan, ini ruksoh Pari. Ruksoh apa? Saya nggak PCA, ruksoh. Kenapa? Asam urat lagi kambuh. Terus Anda bilang ruksoh, Bapak Ibu sekalian. Migrain Pak Ari, saya minta ruksoh. Saya nggak butuh ruksoh Anda. Itu silakan keputusan Anda masing-masing. Saya dan Anda bukan atasan dan bawahan. Saya sebagai mentor, Anda sebagai partner saya, Bapak Ibu sekalian. Paling saya hanya bilang, makanya kalau lagi pas merasa sehat, tolong jaga itu nikmat sehat. Tingkatkan kualitasnya. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ini penting, ini vital sekali Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya Bapak dan Ibu? Kalau yang belum hafal gerakan senam, silakan download atau minta nanti sama mentor, atau kita akan kirim kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian nggak perlu nunggu orang rame, siapin itu cermin, setel, ya Bapak Ibu sekalian seperti sedang membina mitranya. Padahal sedang membina diri sendiri di depan cermin. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita sedang membina diri kita sendiri di depan, untuk membiasakan diri kita bergerak di saat pagi. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Sehingga mau bicara naik level, saya agak khawatir kalau kondisi stamina kita tidak fit. Gak akan pernah kita naik level. Kenapa? Karena membugarkan diri kita di pagi hari akan mencerahkan cara berpikir kita Bapak Ibu. Jadi saya sambil keliling Bapak Ibu sekalian, pagi ini alhamdulillah baru 6 kilo ya. Baru berapa Bapak Ibu? Baru 6 kilo. Ya kalau khilaf kadang-kadang 10 kilo lah kalau khilaf. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa. Jalan kakinya kita itu melatih diri kita untuk punya raga yang bugar, pikiran kita segar Bapak Ibu sekalian. Kalau pikiran udah bugar, kalau udah segar, apa yang terjadi? Saya punya banyak sekali inspirasi yang saya temukan di jalan Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah inspirasi yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya merenung. Ada di dalam kamar, lampunya dimatiin, jendela ditutup, hordeng dirapetin, mati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nggak ada udara nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukan saatnya hari ini memperlama waktu merenung kita. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin merenung, ya, ingin muhasabah, ingin introspeksi diri, waktunya udah ada. Ya. Jadi saat kita ba'da qiyamul lail, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian merenung di situ. Tapi pagi hari tolong jangan merenung-renung lagi. Ya, kelamaan kepala untuk madep ke bawah Bapak Ibu, ini leher hati-hati Bapak Ibu. Nanti begitu dibangunkan jogging, cuman kepalanya begini terus Bapak Ibu sekalian. Nggak enak Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian berkenankah untuk setiap pagi saya minta Bapak Ibu, karena ini saya sedang ngebayangin gini, ya Allah semua jadi platinum di sini Bapak sekalian ya. Ya, platinum yang existing nanti mikir, ya kurang nih jatah gua nih, kurang gitu. Enggak. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian semua jadi platinum di ruangan ini, berarti omset perusahaan akan makin tinggi lagi dan bonus platinumnya juga semakin besar lagi Bapak sekalian. Sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, apakah Bapak Ibu sekalian berkenan untuk setiap pagi hari? Berapa? Oke, saya revisi. Ya. Iya kali gitu. Ya setiap pagi hari. Ya udah langsung saya revisi. Oke, baik. Kalau gitu saya revisi. Apakah Bapak dan Ibu sekalian berkenan setiap sebulan sekali melakukan jalan kaki minimal 6.000 langkah? Ya, kecil. Sebulan ya Pak Ari? Iya, sebulan. Saya mau tanya, ada yang keberatan sebulan 6.000 langkah? 6.000 langkah itu kalau dipakai menit, jalan santai, melehoy-lehoy, ya, itu paling 45 menit Bapak Ibu. Itu jalannya yang santai Bapak Ibu. Ya insya Allah sampai rumah maghrib tuh sekalian tuh, ya dari pagi. Kalau jalannya kayak gitu. Ya, berapa menit Bapak Ibu? 45 menit. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, berkenankah Bapak Ibu sekalian sebulan sekali mentargetkan 6.000 langkah jalan kaki? Kenapa pakai loading dulu sih gitu? Terus 6.000 langkah sebulan. Kayaknya lama banget Pak Ari. Oh lama. Baik kalau gitu saya revisi. Ya. Saya mau tanya nih,
Sebulan 6.000 langkah berkenan nggak? Oke, yang berkenan tunjuk tangan, yang berkenan. Oke, kalau gitu saya revisi. Ya. Setiap pekan 6.000 langkah. Ya, setiap pekan 6.000 langkah. Siap ya, Bu sekalian ya? Siap ya? Setiap pekan 6.000 langkah. Selesai sampai di sini karena saya hanya ingin membangunkan raksasa dalam diri Bapak Ibu sekalian untuk mengatakan bahwa saya mampu, saya siap, saya bisa. Tepuk tangan dong buat kita semua sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengajak mitra kita naik level, kita harus mampu menghadirkan rasa yakin, optimis. Gue bisa nih. Kalau seminggu 6.000 langkah, gue yakin nih begitu sekalian. Kenapa Bapak sekalian saya katakan demikian? Kalau kita tidak menemukan kata itu Bapak dan Ibu, maka saya akan merasa berat apapun yang saya instruksikan kepada Bapak sekalian, yang saya ajak bersama. Kenapa saya mau mengajak kepada Bapak sekalian hal ini? Harus diyakinkan dulu. Kitalah orang yang lebih dulu melakukan Bapak sekalian. Jadi saya nggak berani ngajak Bapak sekalian 6.000 langkah kalau saya belum melakukan. Ya, alhamdulillah. Kalau hari ini, alhamdulillah tiap hari saya lebih dari 6.000 langkah, Bapak. Tiap hari lebih dari 6.000 langkah insya Allah. Jadi minimal sekarang 8.000-an lah, 8.000 langkah. Itu pagi. Jadi kalau mau digenepin 2.000 langkah, 10.000 langkah, satu hari 10.000 langkah. Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Saya rasakan jadi makin semangat untuk bisa naik level. Dan pembahasan kita pagi hari ini adalah, Bapak sekalian, kita sedang mempersiapkan semua yang hadir di ruangan ini untuk bisa kita naik. Naik apa Bapak Ibu sekalian? Naik level. Oke, next kita lihat Bapak dan Ibu, kenapa nggak naik level? Kenapa hanya di situ saja, selalu begitu dan hanya itu? Bapak Ibu sekalian, coba deh direnungin deh. Kalau ada di antara kita, saya mengatakan, yuk kita naik level. Ya, oke Pak Ari, saya siap naik level. Sebentar Pak Ari, definisinya apa? Definisinya kenapa Pak Ari mau ngajak kita naik level? Ini dia pertanyaannya, sederhana aja. Hanya di situ, selalu begitu dan hanya itu. Bapak dan Ibu sekalian, silakan Anda tafsirkan sesuai dengan tafsir jalan lain Anda masing-masing. Jalan berpikir Anda masing-masing. Maksudnya gimana tuh Pak Hari? Hanya di situ. Iya. Kalau bicara tentang kepangkatan, Bapak Ibu sekalian silakan ditanya sama diri kita masing-masing. Bu, Pak, sudah berapa lama jadi direktur? Ini dia Pak Hari. Pertanyaan yang sering sekali saya tanya sama diri saya dan tidak terjawab. Kenapa? Karena sudah 2 tahun lebih saya direktur. Dan sudah 2 tahun lebih tidak naik UMR. Lah siapa yang mau naikin Bapak Ibu? Anda mau demo ke Dinas Tenaga Kerja juga nggak ada yang ngabulin. Wahai Dinas Tenaga Kerja, saya direktur. Direktur di mana? Di HNI. Saya nggak naik-naik UMR nih. Di bawah UMR terus Bapak sekalian. Siapa yang mau naikin? Ini satu perenungan loh Bapak Ibu sekalian. Coba deh direnung-renungin. Iya ya, saya direktur, udah setahun nggak pindah-pindah. Posisinya hanya di situ Bapak sekalian. Yang berikutnya pertanyaan kedua, selalu begitu. Maksudnya gimana selalu begitu Pak Hari? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya ingin naik level, yang terjadi dalam diri saya adalah selalu begitu. Selalu begitu gimana? Saya bosenan Pak. Oh bosenan? Iya saya bosenan. Kadang saya udah ketemu nih, ini caranya. Saya udah kerjain Pak. Berhenti di tengah jalan. Yakin berhenti di tengah jalan? Enggak deh Pak, di pinggir Pak. Udah berubah tuh. Saya kira Anda yakin berhenti di tengah jalan. Ternyata baru di pinggir udah berhenti Bapak sekalian. Selalu begitu. Selalu terulang Bapak sekalian. Sehingga nggak ada yang berubah dalam diri kita. Dan terakhir Bapak sekalian, hanya itu. Maksudnya hanya itu Bapak sekalian. Orang melihat diri kita, Bapak dan Ibu jangan disangka loh. Bahwa orang yang ada di sekitar kita, itu sedang ngamatin kita. Bapak Ibu hari Rebo datang ke sini. Tadi nih keluar rumah nih. Anda naik Grab, Anda naik Gojek, Anda naik apapun, numpang mentor atau dan seterusnya. Lagi ada yang memperhatikan Bapak dan Ibu. Tuh. Itu tuh si ibu tuh lihat tuh. Saya tanda ini tiap Rebo nih dia keluar nih, tiap Rebo nih. Ya ngapain? Kayaknya lagi cari kerja dia. Tuh lihat tuh si bapak tuh. Kan? Udah nggak ngajar lagi dia tuh. Tuh lagi cari lowongan kerja lagi tuh. Ya, tuh kelihatan. Ngajak istrinya, ngajak anaknya, pasti lagi susah banget tuh. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang di sekitar kita itu sedang ngamatin kondisi kita hari ini. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini sedang diamat-amati oleh orang lain, jangan tersinggung. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang orang lain sedang gregetan sama kita Bapak Ibu. Jadi yang gregetan bukan cuma istri atau suami Anda, tapi yang gregetan adalah tetangga Anda gregetan sama Anda. Kenapa gregetan Bapak sekalian? Karena Bapak Ibu sekalian kata tetangga kita, ya hanya itu kerjaannya. Hanya itu kerjaannya. Sebetulnya hanya itu tuh keren Bapak Ibu sekalian. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian menemukan kata kunci dan akhirnya bisa membuka pintu
ketidakbergerakan diri kita, dan kemudian kita bisa buka dan akhirnya bergerak, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang orang akan mengatakan, gila, keren banget, kerjaannya cuma gitu-gitu doang, rumahnya ganti-ganti cat terus. Bapak Ibu bisa paham ya? Bapak Ibu ada loh, leader HNI ada nih Bapak Ibu sekalian. Ini saya cerita belak-belakan nih, ada Bapak Ibu yang setiap kali ada orang datang ke rumahnya Bapak Ibu sekalian, sampai suaminya gemes, ketahuan jadinya nih leadernya nih. Oh belum ya? Suaminya gemes Bapak Ibu sekalian. Kenapa gemes? Setiap kali ada tamu datang ke rumahnya terus bilang, Bu, ini kayaknya granitnya kalau diganti yang model gini. Oh ya Pak, gimana Pak? Ini contohnya Bu, diganti tuh granit Bapak Ibu. Ini plafon, ini kalau kan ubinya udah begini nih, plafonnya model gini, dibongkar tuh plafon Bapak Ibu sekalian. Ini agak geser lagi nih, dibeli rumah tetangga sebelah Bapak Ibu sekalian. Ya, dibongkar jadi rumahnya. Ada loh Bapak Ibu. Kata suaminya begini Bapak Ibu sekalian. Saya nih luar biasa istri saya nih. Kenapa Pak? Tiap kali ada orang datang ke rumah nyaranin ini, tindih lagi tuh keramik, ganti, tembok ganti, rumah tetangga dibeli Bapak Ibu sekalian. Ya untungnya dijual Bapak Ibu. Kalau enggak kan nggak enak, Bapak saya beli rumahnya nggak enak Bapak Ibu. Kalau nggak dijual kan nggak enak. Sampai mendingan beli rumah baru lagi daripada rumah satu dioprak-aprik, oprak-aprik. Tapi orang akan memberikan penilaian, keren nih orang nih, kerja gitu-gitu doang. Tapi rumah, cat berubah, ganti keramik, ganti granit, tembok jebol, tetangga dibeli rumahnya. Sekarang satu daerah tuh udah rumahnya Bapak Ibu sekalian. Serius, Bapak Ibu masuk ke pos security, lihat sebelah kanan, dari ujung hook sini sampai hook sana itu rumahnya Bapak Ibu sekalian. Yang jelas ini bukan Raffi Ahmad ya Bapak Ibu. Ya, ini leader HNI Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Orang kalau sudah memberikan penilaian kepada kita dari kasat mata yang mereka lihat dan positif, dahsyat ya, kayak cuma gitu-gitu doang tuh. Suami istri tuh kerja gitu-gitu doang. Ya, tapi wah ini mau udah bukan bisnis biasa nih. Udah bukan bisnis biasa ini. Keren ini bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Dan orang akan datang ke rumah kita untuk bertanya tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, kira-kira ada nggak yang mau datang ke rumah kita? Ya lampu mati, terus gelap gitu ya. Kita udah bikin standar operasional prosedur di rumah. Jam 7 pagi listrik turunin. Alasannya apa? Nganter anak ke sekolah semua. Hemat, ceklek. Kata tetangga, nggak ada wangi-wangi orang hidup di situ. Ya, kalau pagi. Kenapa? Karena orang hidupnya sedang nganter anak ke sekolah semuanya. Nanti pulang sekolah butuh kipas karena gerah, naikin. Tak. Ya, lampu semua padam, hanya kipas aja muter. Kalau tetangga ngelihat kondisi kita model kayak begini, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira dia akan nanya, Bapak bisnis apa ya Pak? Seberhasil ini bisa hidup hemat. Begitu Bapak Ibu? Enggak, orang nggak tega nanya kita Bapak sekalian. Yang ada orang nggak tega Bapak Ibu. Yang ada orang bahkan berpikir, Pak masih ada beras di rumah. Saya ke rumah Bapak ya, saya kirim beras. Kebetulan di kampung lagi panen. Sering-sering Bapak Ibu sekalian digituin, berarti strata kita di tengah masyarakat udah keukur. Bahwa kita adalah non-muzaki. Saya nggak enak menyebut mustahik. Kesebut juga ya. Non-muzaki. Kalau non-muzaki itu apa? Mustahik. Ya kesebut juga Bapak Ibu. Saya nggak tega loh sebetulnya. Saya nggak mau nyebut mustahik, tapi non-muzaki Bapak Ibu. Itu tandanya Anda masih begini Bapak Ibu sekalian. Jangan Bapak dan Ibu. Ya, oke. Ini hal pertama yang perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian. Nah karenanya, hanya di situ sama begitu hanya itu. Yuk kita cek mutu diri kita. Kita cek ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya kita cek ya. Ini saya sedang melakukan screening untuk diri saya. Tapi saya udah duluan screening Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ketika saya bikin materi ini saya screening duluan jadinya. Jadi itulah untungnya jadi mentor. Ya, screening duluan. Bapak Ibu siap-siap kita cek. Yuk kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Ini dia. Kenapa kita nggak naik level Bapak sekalian ya? Ada apa Pak Yoko? Belum berubah-berubah ini? Apa ada masalah? Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita melihat mutu diri kita ya? Karena nanti akan sangat berkaitan dengan seperti apa sih penilaian lingkungan terhadap kita, seperti apa sih kualitas kita dan keluarga kita, bisnis kita dinilai oleh lingkungan sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya cari contekannya dulu deh. Sampai biar Pak Yoko ini nggak grogi. Nge-like, bentar ya Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah saya udah punya contekannya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah cara melakukan screening ya terhadap kualitas
diri kita Bapak dan Ibu. Ya. Udah? Oh, udah. Oke. Ini kayaknya pengendali aja dari sini kayaknya Pak ya. Bukan dari situ ya. Bapak dan Ibu sekalian, mutu dan kualitas diri kita itu kalau saya ibaratkan dia adalah sebagai magnet rezeki Bapak dan Ibu. Ya, rezeki yang bertubi akan datang pada mereka yang berkualitas. Kayak gimana maksudnya Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah satu, kesabaran kita berkualitas. Emang selama ini kesabaran saya nggak berkualitas? Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Silakan Anda tanya sama diri masing-masing, apakah kesabaran kita sampai dengan detik ini sudah berkualitas atau belum? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apakah senyum kita sudah berkualitas? Apakah karakter dan mentalitas kita juga berkualitas, Bapak sekalian? Bapak dan Ibu, ini adalah takaran-takaran, ukuran-ukuran sederhana, awalan kalau saya bilang. Dan ini terkait dengan semuanya yang ada pada diri kita, bukan ada pada orang lain. Ya, seringkali Bapak Ibu sekalian saat kita berjumpa dengan, ya sebut saja kegagalan, tidak jarang kita lebih sering menyalahkan orang lain. Ya. Dan kalau ini terjadi terus-menerus Bapak Ibu sekalian, menurut saya tidak akan ada pernah kesempatan dalam diri kita untuk kita bisa memperbaiki kualitas kesabaran kita Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa semua kita sudah pernah mengalami satu hal, di mana kita diundang oleh mitra kita, dan kita datang dari rumah menuju rumah mitra kita dengan harapan yang datang banyak, Bapak Ibu sekalian, dan closing banyak. Betul nggak Bapak sekalian? Pernah nggak punya kejadian kayak gitu? Kita diundang nih, ya kita diundang. Terus kemudian kita punya harapan, berangkat dari rumah udah semangat Bapak Ibu sekalian, dan kita berharap yang datang banyak, yang closing banyak, yang belanja banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya mau kasih sebuah cerita nyata Bapak Ibu sekalian. Apa itu cerita nyatanya? Ini cerita dari sohib saya Bapak Ibu sekalian, soulmate brother saya di HNI. Bapak dan Ibu sekalian, beliau cerita begini Bapak dan Ibu. Saya diundang saat merintis HNI ini di Surabaya, kata beliau. Dan begitu saya diundang di Surabaya, Bapak sekalian, yang undang saya ini tokoh besar. Ya, tokoh besar Bapak Ibu sekalian. Begitu saya mau datang, si tokoh besar ini sudah langsung memberikan garansi kepada saya. Nanti yang hadir akan datang 100 orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya minta jenengan itu support ya, nyiapin makanannya, nyiapin minumannya, wah macam-macam Bapak sekalian. Berapa banyak Pak? 100 Bapak dan Ibu. Disiapkanlah 100 sesuai dengan permintaan dari tuan rumah. Bapak dan Ibu, sudah disiapkan, sudah dipesan Bapak Ibu sekalian. Begitu beliau datang ke Surabaya, di hari yang sudah ditunggu-tunggu, di waktu yang dinanti-nanti, apa yang terjadi Bapak sekalian? Ternyata dari 100 orang yang dijanjikan, dengan sekian banyak snack, minuman yang sudah dibeli, yang sudah disiapkan, alhamdulillah yang datang hanya 3 orang saja Bapak Ibu. Berapa orang yang datang? 3 orang. Bayangan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ketemu dengan mitra dengan high quality, dia adalah seorang tokoh, dia adalah seorang pengusaha besar misalnya. Jangan-jangan memang kita juga berbanding lurus, punya harapan besar karena dia tokoh. Punya jaringan besar, berarti lebih cepat kita melakukan penetrasi dan akuisisi. Betul nggak Bapak sekalian? Itu harapan-harapan normal. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Allah ingin mempercantik kesabarannya. Dengan cara apa? Yang hadir hanya 3. Beliau, istrinya, dan 1 orang temannya. Cuma 3 Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, disinilah posisi kita diuji untuk mempercantik kesabaran kita Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Sudah, waktunya sudah berlalu. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Beliau kembali ke penginapan. Di penginapan Bapak Ibu sekalian, beliau berputar, pikirannya mutar, mau ngapainnya? Oh, yang paling enak adalah mijit. Yang paling enak apa Bapak Ibu? Mijit. Dia cari informasi tukang pijit Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah bayangin yang aneh-aneh ya. Tukang pijitnya laki-laki. Ya karena soulmate brother saya laki-laki. Akhirnya dapatlah channeling tukang pijit. Datanglah tukang pijit itu Bapak sekalian. Ngapain Bapak Ibu? Ya mijit. Ya. Bapak Ibu, saat tukang pijit itu memberikan pelayanan mijit Bapak Ibu, wah diajak ngobrol sama soulmate brother saya nih. Ajak ngobrol Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu, ajak ngobrolnya itu adalah prospecting Bapak Ibu sekalian. Jadi soulmate brother saya memprospek tukang pijit. Padahal dia diundang datang ke Surabaya, yang undang adalah tokoh
tokoh, tapi yang diprospek tukang pijit. Kayak langit sama bumi. Bapak dan Ibu, berlangsunglah proses pijit memijit. Dia prospek. Pak, kalau Bapak mijit, Bapak sambil ngomong, Pak, ini ada produk bagus, namanya minyak herba sinergi. Ngomong aja, Pak. Iya ngomong aja sama setiap yang dipijit ya. Nanti kalau ada yang berminat, Bapak nggak ngerti, Bapak hubungin saya. Ini nomor telepon saya. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Si tukang pijit dengan kepolosannya, dia mengiyakan, ngoten nggih Pak, ngoten nggih Pak. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Dia melakukan apa yang disarankan oleh my soulmate brother saya. Setiap kali mijit, cerita minyak herba sinergi, cerita minyak herba sinergi. Singkat cerita, beliau menjadi salah satu perantara jaringan terbesarnya hari ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari sang tukang pijit ini, dia mampu masuk ke sebuah pondok pesantren. Dia rekrut kiainya, dan kiainya jadi LED hari ini Bapak Ibu sekalian. Di bawah kiainya, lahir lagi LED di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, siapa sangka dari orang yang tidak kita duga-duga, dengan tujuan utama adalah sang tokoh yang sudah meminta persyaratan ini itu. Siapkan makanan, siapkan minuman, snack, dan seterusnya. Tapi ternyata Allah kasih sedikit ujian kesabaran agar cantik sabarnya Bapak Ibu. Set, dapatlah tukang pijit. Dan tukang pijit itulah yang hari ini Bapak Ibu sekalian sudah jadi LED? Belum, tapi di bawahnya lahir banyak LED Bapak Ibu sekalian. Dari si tukang pijit ini Bapak Ibu, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ini juga soulmate brother. Jadi Bapak Ibu sekalian, temukan soulmate brother Bapak Ibu sekalian di HNI ini. Kenapa? Karena banyak cerita-cerita seru. Bukan hanya cerita kita yang seru, cerita orang lain juga seru Bapak Ibu. Saya disupiri oleh beliau Bapak dan Ibu sekalian saat saya berkunjung ke daerah. Apa kata beliau? Saat saya tanya, Pak, jaringan terbesar Bapak di mana? Dia sebut satu wilayah, di sini Pak. Loh, kan Bapak tinggal di sini. Iya Pak, tapi jaringan terbesar saya di daerah itu Pak. Wow, keren sekali saya bilang. Gimana ceritanya? Mulailah berlangsung cerita Bapak Ibu sekalian. Dulu saya ditugaskan sama mentor saya. Kami berkumpul, ada leader-leader sekian orang yang digarap langsung, dimentori langsung oleh mentor kebanggaan kami Bapak Ibu sekalian. Kata mentor, setiap kali kita bikin event, kita bikin acara, pastikan Anda sebagai leader harus kirim mitra Anda. Karena saya yang ngisi, kata mentornya. Saya yang ngisi. Anda saya bantu pekerjaannya. Cukup Anda lakukan rekrutmen mitra-mitra baru Anda, dan saya akan ngajarin tuh mitra-mitra baru Anda. Tugas Anda adalah nyari saja. Saya ngajar. Anda tidak perlu nyari, Anda ngajar. Ini kerja tim, kata mentornya begitu. Bapak dan Ibu, dilakukanlah sekian banyak aksi. Para leader yang ada dalam binaan mentor itu saling memberikan report. Alhamdulillah, saya dapat peserta 2 orang. Alhamdulillah, saya dapat peserta 5 orang. Alhamdulillah, begitu dia dengar ada peserta, ada mentor yang dapat 10 orang, makin jiper Bapak Ibu. Waduh, kenapa jiper? Karena dia belum mampu mengirim satu orang peserta pun di acara sang mentor. Bapak dan Ibu, ikhtiar sudah ditunaikan. Kadang ada satu yang terlewat. Kita belum totalitas melakukan tawakal yang all out Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita masih menggantungkan harapan kita dengan manusia Bapak Ibu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, beliau sudah mengatakan, saya sudah ikhtiar, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, untuk bisa mengirimkan peserta dalam acara mentor, dia fotokopi itu brosur, dia taruh di masjid-masjid Bapak Ibu. Jebret, 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 jebret. Kira-kira efektif Bapak Ibu? Mungkin menurut sebagian kita, naruh brosur di masjid efektif ya? Masih efektif nggak kira-kira? Naruh brosur. Kata siapa nggak efektif? Masih efektif nggak? Masih efektif nggak? Saya juga nggak tahu. Saya tidak boleh mengklaim tidak efektif. Ternyata nasib Bapak dan Ibu dengan dia beda. Bapak Ibu sekalian naruh brosur di masjid efektif. Banyak yang nyantol. Pertanyaan saya, sudah dilakukan belum hari ini? Udah nggak usah dijawab. Oke Bapak dan Ibu, ya, dia lakukan itu. Dan dia evaluasi, ya Allah, sudah menjelang acaranya mentor saya nih, belum juga nongol satupun mitra baru saya Bapak sekalian. Kemudian, dia rubah strategi. Inilah pentingnya kenapa kita hadir ke sini. Kita sedang memperbaharui strategi Bapak sekalian. Karena di saat kita diam dengan kondisi yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, akhirnya membuat kita tidak berubah, hanya di situ, begitu-begitu aja. Tolong jangan diam Bapak Ibu sekalian. Akhirnya soulmate saya bilang, saya rubah strategi Pak Ari. Gimana caranya? Anda merubahnya? Biasanya saya taruh di masjid-masjid, sekarang saya taruh di tiang listrik Bapak Ibu. Ditempelin kayak orang lagi mau jadi caleg Bapak Ibu. Ya, itu ditempelin tiang listrik. Brosur pelatihan Bapak Ibu, brosur pelatihan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Efektifkah? Saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Tapi yang jelas dari cerita beliau, ini agak-agak tegang Bapak Ibu sekalian. Saya mendengar sesi cerita ini saya tegang. Bapak Ibu tegang nggak?
Enggak ya? Saya tegang mendengarnya Bapak sekalian. Kenapa saya katakan tegang Bapak dan Ibu? Karena akhirnya beliau bilang gini, Pak Hari, saya jujur, begitu ngelihat di room mentor saya, satu-satunya orang yang belum dapat peserta adalah saya. Yang lain dapat, wah, 1, 2, 5, 10. Saya makin bingung saya. Di saat saya mengalami kebingungan yang dahsyat, tawakal ilallah, udah saya berserah diri. Saya sudah berikhtiar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tibalah hari pelaksanaan acara. Dapat nggak dia? Masya Allah Bapak dan Ibu, belum datang. Dia nggak berani datang. Satu-satunya binaan dari sang mentor yang tidak berani datang ke tempat acara adalah hanya dia. Karena dia mengukur diri, saya malu. Karena yang lain ngirim peserta, padahal saya diminta untuk jadi panitia bareng-bareng. Saya malu karena saya nggak bisa ngirim orang, satu pun saya nggak bisa ngirim. Akhirnya dia di rumah saja Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Begitu sampai di meja registrasi Bapak Ibu sekalian, panitia mulai melakukan absensi. Dari siapa? Oh Pak ini. Dari siapa? Bu ini. Dari siapa? Ada satu orang Bapak Ibu sekalian. Dari siapa? Gak tahu dari siapa saya. Ibu datang ke sini dari mana? Itu saya ngeliat brosur. Brosurnya di mana? Di tiang listrik. Mentornya bijak Bapak Ibu. Nggak langsung ujuk-ujuk. Wah, tidak bertuan nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Tiang listrik. Dia tidak lantas mengatakan tiang listrik terus tutup mata. Sini Bu, sini. Mana KTP-nya? Langsung di bawah mentor. Enggak, ini si mentor keren banget. Dia share di room, Bapak Ibu, ini ada satu peserta, belum punya ID, dia tahu acara kita dari brosur yang ada di tiang listrik. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang naruh brosur di tiang listrik? Wah, my soulmate brother saya langsung, tiang listrik mana ya? Kata dia gitu kan. Yang penting tiang listrik kan Bapak Ibu sekalian. Dia saking tidak percayanya, tiang listrik mana ya Bapak Ibu sekalian? Disebutkan tiang listrik di daerah ini, di masjid ini Bapak Ibu sekalian. Apa kata beliau? Oh itu dari saya, lihat aja nomor teleponnya. Kan dia nggak bisa nunjukin tiang listrik mana. Karena nggak difoto, dia hanya tahu nomor telepon. Coba tanya ibu itu, nyatet nggak nomor telepon yang ada di tiang listrik itu? Yang ada di... Dan ternyata nomor teleponnya adalah nomor telepon soulmate brother saya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, mau datang nggak dia? Mau datang nggak? Kenapa datang? Karena ada pesertanya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia, wah dengan mana ibunya? Wah, udah kayak kerjanya udah hebat banget. Mana ibunya? Ya Bu, ini saya sama tiang listrik Bu gitu ya. Bapak sekalian, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Masya Allah luar biasa. Allah mentakdirkan ibu yang datang asbab melihat informasi yang ada di tiang listrik hari ini menjadi penguasa HNI di Nangro Aceh Darussalam Bapak Ibu sekalian. Saya sebut saja teman saya tinggal di Jogja. Dan orang ini hari ini Bapak sekalian, kalau bicara Aceh, HNI Aceh, beliaulah salah satu tokoh utamanya. Seorang ibu Bapak sekalian. Ya, Masya Allah. Menguji kesabaran kita Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, jangan-jangan sudah sejauh ini, ikhtiar kita belum maksimal, tawakal kita kepada Allah belum optimal. Yang terjadi, hasilnya juga gak maksimal Bapak Ibu sekalian. Oke, mari sama-sama kita screening lagi. Silakan, Bos King. Wah, ini luar biasa. Kalau Bos King yang ngeklik, langsung keluar nggak ya? Oh, langsung Bapak Ibu. Emang kayaknya memang laptop beliau Bapak sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengisi kualitas diri kita Bapak sekalian? Yang pertama Bapak Ibu, ini lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini udah proven. Saya melihat beberapa literasi Bapak sekalian, ternyata kalau kita ingin merubah diri kita dengan mengisi diri kita, kualitasnya sangat ditentukan. Yang pertama, awal hari yang berkualitas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apapun kondisi kita, jangan pernah sekali-kali meracuni diri kita dengan kondisi awal hari yang kurang baik Bapak Ibu sekalian. Jangan racuni Bapak Ibu. Racuni yang kayak gimana Pak Hari maksudnya? Racuni begini Bapak Ibu sekalian. Kadang kita bangun pagi, menganggap pagi hari itu biasa aja Bapak Ibu. Itu racun loh Bapak Ibu sekalian. Setiap kita ini unik. Kesempatan yang kita rasakan tiap hari adalah unik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menganggap kesempatan di hari baru adalah hal yang biasa saja, inilah yang membuat aktivitas dan kegiatan Anda menjadi kegiatan yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu sekalian, betapa bersyukurnya kita hari ini. Begitu bangun pagi Bapak dan Ibu. Kalau ada di antara kita hari ini sudah bisa merasakan minum air putih di pagi hari Bapak sekalian, masih bisa, tolong jadikan itu adalah hari atau awal hari yang sangat berharga luar biasa. Ada orang yang di pagi hari, bangun pagi, ngelihat air putih cuman ngelihat doang, nggak bisa diminum. Karena Bapak sekalian, minum satu botol itu bengkak itu badan.
Jadi tolong Bapak dan Ibu, jangan anggap awal hari baru kita sebagai sesuatu yang biasa. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau perlu Bapak Ibu sekalian sudah langsung punya canangan apa aktivitas pagi sehingga saya dikatakan sebagai orang berhasil di pagi ini. Makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mengklaim diri Anda berhasil. Kalau Anda berhasil 6.000 langkah di pagi hari, ya saya berhasil. Ada penaklukan-penaklukan kecil yang setiap hari bisa kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Karena ini menjadi sarana melatih kita. Jadi orang malas itu dilatih. Jadi orang rajin juga dilatih. Lebih baik kita latih diri kita jadi orang rajin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, asupan pikiran yang berkualitas. Bapak dan Ibu, lupakan segala bentuk kesedihan di masa lalu Bapak sekalian. Kalau ada kesedihan di masa lalu Bapak sekalian, sudah selesai. Hari baru, semangat baru, pikiran yang cerah Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup, sudah cukup. Kalau ada kesedihan yang membuat kita sedih, jangan larut di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan racuni diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini juga tidak kalah penting adalah asupan raga berkualitas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu sekalian, ini bentuk bagaimana kita menyayangi diri kita. Menyayangi diri itu bukan dengan cara memberikan apapun yang kita ingin masukkan lewat mulut kita Bapak Ibu sekalian. Ada makanan ini, sikat. Ada makanan ini, kalau kata orang Betawi, lebok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Gares gitu ya. Hajar Bapak Ibu. Ngelihat ada di depan kita, wah santap. Bapak Ibu, mulai detik ini saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Please, bentuk kita menyayangi diri kita adalah dengan kita mengatur ritme sesuatu yang harus lewat mulut kita. Atur ritmenya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin mengatakan haram makan nasi uduk pagi hari. Wah bisa saya masuk ini tuntutan nanti sama tukang nasi uduk sedunia. Ya, oh, kata Bapak itu tuh haram nasi uduk. Enggak, saya nggak boleh sama sekali mengharamkan bakwan atau tahu isi Bapak Ibu sekalian. Apalagi risol ya. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Tapi kita harus mulai melatih apa yang masuk pada tubuh kita. Itu kita kontrol Bapak Ibu sekalian. Kita kontrol. Saya paham lah. Saya ini orang yang seneng banget sama lontong sayur Bapak Ibu. Apalagi pecel pakai lontong. Siapa sih yang nggak seneng Bapak Ibu? Saya seneng. Tapi saya nggak mau kalap. Tiap hari lontong sayur, tiap hari nasi uduk. Enggak. Sesekali aja kalau udah kangen sarapan lontong sayur, sarapan lontong sayur. Bapak dan Ibu, ini juga menjadi cara kita untuk mengendalikan diri kita. Penting Pak Ari buat mengisi diri kita dengan meningkatkan kualitas, penting banget. Seperti yang sudah saya sering sebutkan, you are what you eat. Anda itu akan sangat berpengaruh pada apa yang Anda makan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pagi hari Anda minumnya kopi Rapalapi. Ya. Salah ya? Kalau Bapak Ibu sekalian pagi hari masih seneng dan hobinya nyeduh kopi Rapalapi, ya. Bapak Ibu, di mana bentuk sayang Anda? Kalau Anda hari ini masih sering banget Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi gorengan lebih banyak daripada buah, mana bentuk sayang Anda pada diri Anda? Saya nggak bermaksud untuk melarang makan gorengan ya. Di kotak snack tuh ada gorengan tuh. Jangan juga ntar ditumpuk di satu titik nggak dimakan nih. Ini hasil pertemuan hari ini merekomendasikan gorengan ini jangan dimakan. Ya, kasih aja orang yang masih membutuhkan. Jangan juga. Kalau udah ada ya dimakan aja udah silakan. Tapi maksud saya Bapak Ibu, ayo mulai saat ini penting ya bagi meningkatkan kualitas diri kita. Bapak dan Ibu, orang ngelihat kita, orang tertarik apa yang kita bawa, orang akan senang mendengar apa yang kita sampaikan. Sesi pertama adalah seeing is believing. Dia percaya dulu apa yang dia lihat. Siapa yang dia lihat? Produkkah? Kitakah? Kita. Lah kita. Bapak Ibu, orang nggak ngelihat odolnya, tapi orang ngelihat kitanya. Orang ngelihat look-nya. Orang ngelihat wajah kita dulu Bapak sekalian. Orang ngelihat bagaimana kita menyampaikan dengan tutur kata yang teratur. Orang melihat bagaimana senyum kita tulus. Orang melihat bagaimana kita memberikan penawaran nggak ujuk-ujuk kepengen orang itu beli. Enggak, tapi ini solusi. Bapak Ibu, semuanya dari look. Jadi, makanan ini akan sangat mempengaruhi look kita Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita sepakati Bapak dan Ibu. Kita sepakati Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau buat yang nggak sepakat, nggak apa-apa juga. Ya, masih syahwat saya nggak bisa Pak Ari. Syahwat saya pagi ini gorengan. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa maksain. Ya, syahwat saya ini pagi hari Pak masih ya yang gitu-gitu. Boleh silakan. Saya juga tidak bisa karena ini tidak ada aturan nih Bapak sekalian. Ini aturan atau bab di mana saya ingin mengajak Bapak sekalian mulai dari situ. Alhamdulillah, saya tadi pagi tentu dong produk HNI duluan, ya kan? Sudah produk HNI, saya jogging, habis jogging saya makan pisang sama makan buah naga. Makanya saya kayak naga kan? Saya makan pisang, saya makan buah naga.
Bagaimana dengan nasi-nasi lontong-lontong? Sabar, sabar. Semua butuh proses untuk saya lahap, Bapak Ibu sekalian. Semua butuh proses untuk sampai ke atap, ke atas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin berhasil di akhir, sabar Bapak Ibu. Udah nikmatin pagi hari. Oh, makanannya kayak gini, prihatin ya Pak Ari. Nggak apa-apa belajar prihatin Bapak Ibu. Orang datang ke rumah kita, mungkin dia akan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, lagi susah ya. Kenapa? Tiap hari makannya paya. Ya, lihat, burung kutilang kalau makan paya itu ya, itu beol terus tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, whatever lah Bapak Ibu sekalian. Nggak ada masalah. Bahkan hari ini saya pokoknya habis makan paya, saya sebar. Sekarang depan rumah, itu pohon paya Bapak Ibu sekalian. Berapa titik pohon paya? Di pot ada numbu paya. Pokoknya itu saya mau jadiin virus pepaya Bapak Ibu. Maksud saya apa? Biar gratis. Ya nggak? Yang hari ini berbuah, metik dari sini. Besok sana berbuah, sampai pada akhirnya saya kewalahan menikmati buah paya itu Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya bisa berbagi kepada banyak orang buah pepaya itu. Dan akhirnya orang terinspirasi. Dan akhirnya orang melihat bagaimana apa yang kita kerjakan, itu membawa dampak ketenangan. Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang sedang cari ketenangan. Dan semua dimulai dari makanan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, itu diantara pentingnya, look kita, akhirnya orang akan merasa nyaman berdialog dengan kita. Jangan-jangan hari ini orang nggak nyaman sama Bapak Ibu sekalian. Wajahnya wajah amoxicillin. Temu ngelihat kita, ini wajahnya ampicillin ya. Ini wajahnya, ini kimia semua nih. Kimia ya. Bapak dan Ibu, ada yang bawa emas? Ya, kita akan tes orang yang kimianya banyak. Gimana Pak Ari? Perlu kita tes nggak Pak Faton ini? Ya, suruh duduk di sini, nanti kasih emas di kepalanya. Saya sampai, enggak usah lah ya, nanti enggak usah. Itu next, di pertemuan berikutnya saja Bapak sekalian. Ya, siap-siap nanti kalau diundang saya lagi bawa emas. Ya, kalau nggak punya emas, bawa rantai sepeda. Nah, sama-sama nih, logam ya Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, next kita lihat lagi berikutnya Bapak sekalian. Oh ya, sorry. Berikutnya, dari asupan raga berkualitas akan menghasilkan waktu kita yang berkualitas. Dan akhirnya kita akan merasakan kesibukan kita berkualitas. Hari ini banyak orang sibuk tapi nggak berkualitas Bapak Ibu. Banyak orang yang kelihatan kesono kemari kalau ditanya mitra nambah nggak? Nah itu dia Pak. Oh iya tuh ya gimana? Lah Ibu Bapak ngapain kesono kemari? Saya ya begitu Pak. Saya PCA. Yakin PCA? Iya. Ketemu siapa? Ketemu si orang. Ngomong ini nggak? Enggak, itu bukan PCA. Ya itu cuman say hello, ngobrol, pergi bubar. Ya itu namanya kesibukan Anda tidak produktif Bapak Ibu. Jadi mari hari ini kita mulai menata kesibukan kita dan pastikan outputnya menjadi kesibukan yang produktif. Apa indikatornya? Gampang. Buka tuh AVO. Ya nggak Bapak Ibu? Bertambah nggak nih jalur kanan? Bertambah nggak jalur kiri? Nah yang Masya Allah luar biasa nih. Saya udah kasih tahu ke Pak Mahmudin, ke Pak Wahyudin, ke Bos Tony. Omset saya Bapak Ibu, Alhamdulillah turun. Bulan Juli tuh turun. Turun berapa Pak Ari? Kalau tidak salah 30.000 poin deh. 30 atau 50.000 poin gitu ya. Tapi bonus saya naik dong. Bapak Ibu kan mikir gini, hah Pak Ari omset turun, kok bonusnya naik? Itulah HNI Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah naik Bapak Ibu. Alhamdulillah naik kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 juta. Bapak Ibu lagi mikir, ya bonus saya aja belum segitu Pak Ari. Nah, nggak enak kan? Enak nggak? Nggak enak pasti dengernya kan? Alhamdulillah omset saya agak terkoreksi sedikit Bapak Ibu sekalian. Sedikit lah Bapak dan Ibu ya. Tapi bonus saya naik 2-3 juta Bapak sekalian. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang lagi ngobatin di sini. Kurang ajar ya Pak Ari ya. Bonus naik gitu. Saya belum segitu Pak. 3 juta aja belum. Ya Allah. Ya itu mah derita Bapak Ibu. Ya. Derita saya beda. Terkoreksi dikit tapi bonus Alhamdulillah naik. RKT Alhamdulillah naik. Naon eta RKT? Ntar kita bahas Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, seru banget lah. Saya punya tabungan intinya hari ini di HNI yang progresnya naik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau waktu kita sudah kualitas, produktivitas kita, kesibukan kita produktif, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Semua akan having fun, asik semua. Oke, next berikutnya Bapak dan Ibu. Ini ada kata kunci yang sangat krusial. Berikutnya, Bos Q. Ya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ini dia. Oke, ini dia. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa saya ingin mengingatkan kepada kita, ayo jadikan diri kita punya isi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita berisi, maka akan mudah membangun relasi. Mulai terasa ya, kenapa wajah, kenapa look gitu ya. Ini dia jawabannya. Jadi kalau kita punya isi Bapak sekalian, maka kita akan mudah membangun relasi. Kalau kita punya relasi, maka kita akan mudah menciptakan koneksi. Kalau kita membangun koneksi, maka akan mudah melahirkan rekomendasi.
Dan kalau kita punya rekomendasi, maka pasti akan menciptakan akselerasi. Bapak Ibu, kan kita kepengen kan di tahun 2024 ini ada akselerasi. Saya tadi kan udah bilang, mau jadi direktur 2 tahun nggak pindah-pindah. Mau jadi ED 2 tahun nggak pindah-pindah nasibnya. Gak pernah ketemu dengan yang namanya percepatan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada percepatan. Nanti saya akan kasih tahu kenapa kita nggak ada percepatan. Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa Bapak dan Ibu, kita harus mulai menata diri kita lagi, balik ke diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan nyala-nyalain mitra ya Bapak sekalian ya. Hari ini Bapak sekalian, alhamdulillah, nih saya katakan pakai alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mendelete beberapa eksekutif direktur saya Bapak sekalian. Sadis. Yes, saya delete Bapak Ibu sekalian. Saya delete jebret. Dan mulai detik ini Bapak dan Ibu, saya tidak lagi kasih informasi seputar acara-acara model kayak gini. Itu ED Bapak Ibu. Oke? Saya merasa jangan-jangan yang membuat saya gagal move on karena saya masih mikirin orang-orang yang gagal move on dan saya masih berharap sama mereka. Bapak Ibu, mulai detik ini saya tidak lagi kirimkan mereka kabar-kabar berita tentang informasi yang kayak gini. Yang kayak gini hanya akan didapatkan oleh mereka yang hari ini sudah menemukan bahwa dia tidak mau lama-lama gagal move on. Makanya Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Tepuk tangan buat kita semua Bapak sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, perhatikan ya. Saya tidak mau lagi berhubungan lama-lama dengan para ED ya Bapak Ibu sekalian yang dia tidak mau mengisi dirinya. Sudah sekian banyak, sudah sekian lama waktu yang diberikan Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata tidak ada progres. Pertanyaannya, masih ada omset nggak Pak Ari? Masih ada omsetnya. Omsetnya masih ada. Ya, omsetnya rata-rata sebulan itu kurang lebih sekitar 6.000 poin ya Bapak Ibu sekalian, 4.000 poin, ada omsetnya. Ya, tapi mulai hari ini saya sudah tidak kasih. Bahkan Bapak dan Ibu, nih ada satu lagi nih, ini bocoran nih. Ada satu LED loh yang saya cut. LED nih. Lah Bapak Ibu LED. Apalagi Bapak Ibu. Gampang di-cut-nya Bapak Ibu sekalian. Iya enggak? Saya cut Bapak, ini LED loh sekalian. Saya cut dan saya tidak kasih informasi-informasi seputar kayak gini, acara-acara kayak gini lagi. Biarin dia cari informasi sendiri. Biasanya dia ngintip di medsos saya Bapak sekalian. Tapi yang kayak gini dia nggak akan dapat lagi. Itu LED Bapak Ibu. Karena saya hanya ingin bekerja dengan para mitra yang mereka siap untuk senantiasa mengisi dirinya dan kita menjadi orang yang lebih awal menjalankannya Bapak sekalian. Bagaimana mungkin seorang leader, mau dia pangkatnya ED, mau pangkatnya LED Bapak Ibu sekalian, kalau mereka tidak peduli dengan arahan-arahan mentor Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin dia bisa melahirkan orang-orang hebat setelahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus ngerti, untuk melahirkan seorang leader, dia tidak bisa dengan cara, maaf ya Bapak Ibu, cuman gini doang. Datang ya, nggak bisa. Melahirkan seorang leader, Anda perlu sentuhan khusus Bapak Ibu sekalian. Apa sentuhan khususnya? Informasinya khusus kita kasih, pembinaannya khusus kita kasih, pendampingannya khusus kita kasih, perhatiannya khusus kita berikan. Maka insya Allah dia akan lahir sebagai seorang leader Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa sekedarnya. Bapak Ibu kalau kepengen melahirkan leader di jaringan Bapak Ibu sekalian, nggak bisa sekedar memberikan edukasi. Tolong garis bawahi kata sekedarnya. Kalau cuma sekedar memberikan edukasi, maka pasti hasilnya juga akan sekedar. Maka sampai kapanpun dia tidak menjadi leader yang high quality leader. Tapi dia menjadi sekedarnya saja Bapak Ibu sekalian. Sekedar konsumsi. Kalau ingat beli lagi, kalau nggak ingat sudah nggak beli Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus ada intensitas hubungan yang kita jaga. Bapak Ibu, ini yang di tahap awal kami buktikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Mahmudin, Pak Pajarso, ya. Siapa lagi dulu ya? Pak Pajarso. Mana Pak Pajarso? Pak Pajarso yang kita sering ngumpul di musola di tempatnya Bos Mahmud ya. Masih ada yang bersama kita dan banyak yang sudah tidak lagi bersama kita. Oh, Bos King ya. Bos King udah ada di musola waktu itu ya? Oh, Bos King ada ya? Kira belum lahir beliau. Udah ya, Masya Allah. Bos Fatoni juga ikut Bapak sekalian. Bos Wahyu udah ikut belum ya di musola? Bos Wahyu udah ya? Yang di musola itu Bos. Di musola SD. Masih ingat kan? Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kasih tahu. Ada yang masih bersama kita sampai dengan hari ini, tapi banyak yang sudah tidak lagi bersama kita. Apakah itu membuat kami bersedih? Tidak. This is life. Hidup itu pilihan. Dia mau meninggalkan tidak ada masalah. Ya, yang masih mau bersama kita, insya Allah kita akan terus maju dan bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya Bapak dan Ibu, tolong perhatikan ini. Kalau kita sudah mulai merasa kenapa kok kita nggak ngerasain ada percepatan? Ya udah, sekarang kita lihat lagi berikutnya Bos. Ini dia Bapak sekalian. Kenapa kita nggak ketemu dengan akselerasi, kita nggak ketemu dengan percepatan? Ini dia jawabannya. Banyak yang tidak akselerasi Bapak sekalian. Apa sebabnya? Kenapa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, nggak ada koneksi.
Betul nggak Bapak sekalian? Kita nggak bisa ngembangin koneksi kemana-mana Bapak sekalian. Yang kedua, kenapa nggak ada koneksi? Karena kita nggak ada isi. Karena orang menganggap diri kita nggak ada nilainya Bapak sekalian. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak sekalian? Lama-lama menjadi pribadi basi. Kalau sudah terus ini terjadi pada diri kita Bapak sekalian, sungguh tidak ada lagi orang yang akan respect dengan kita Bapak Ibu. Orang nggak respect dengan kita. Kenapa? Karena pribadi kita dari tahun ke tahun dikategorikan sebagai pribadi yang, minta maaf Bapak sekalian, basi. Saya yakin dan percaya, Anda yang hadir di ruangan ini bukanlah tipikal orang-orang yang mendapatkan predikat basi Bapak Ibu sekalian. Tapi kita adalah orang-orang yang hari ini siap untuk mengisi diri kita dan kemudian menemukan pola akselerasi. Dan tahun 2024 ini kita menemukan banyak sekali perubahan insya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mau materi ini? Mau saya kasih? Mau dikasih ya, tapi dicatat juga nggak apa-apa. Ya, karena juga belum tentu saya kasih maksudnya. Enggak, nanti saya kasih insya Allah ya. Kalau diperlukan boleh. Next, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi Bapak dan Ibu apa yang terjadi. Ini dia. Bapak dan Ibu, saya kenapa kok dapat inspirasi ini satu slide ini Bapak Ibu sekalian. Ini 2 hari 1 malam loh Bapak Ibu. Satu slide ini Bapak Ibu sekalian, 2 hari 1 malam Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu jangan ngomong gini, lebay banget sih Pak Ari. Beneran. Ini 2 hari 1 malam, saya ikut dan datang ke salah seorang coach, saya sebut saja coach Bapak Ibu sekalian. Dan kami undang beliau Bapak Ibu sekalian, coach tersebut Bapak Ibu sekalian dengan nilai transaksi 2,2 miliar Bapak Ibu sekalian. Jadi bulatan kayak gini. Ya Pak Ari timbang bikin bulatan gitu 2,2 M. Ya. Dan Alhamdulillah 2 hari 1 malam, 2 hari 1 malam Bapak sekalian, saya ikut dengan beliau. Kenapa? Saya lagi ngisi Bapak Ibu. Saya tidak mau stuck. Ya, untuk modal jadi platinum ya wajar lah Bapak sekalian. Harus berani investasi lagi kan Bapak sekalian. Tapi apakah Pak Ari yang bayar 2,2 M? Bukan. Bukan saya yang bayar. Tapi orang ini, coach ini dikontrak dengan nilai 2,2 miliar Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, jangan kita anggap ya bulatan gitu doang Pak Ari, kasih warna biru, ungu, gampang. Ya Allah, 2 hari 1 malam Bapak Ibu. Dan jujur Bapak Ibu sekalian, saya ikut materinya sampai muntah-muntah Bapak Ibu. Muntah-muntah tuh bukan, bukan. Muntah-muntah pakai cara yang berbeda, yaitu mata saya begitu. Ngantuk sama seperti yang hari ini Bapak Ibu lagi. Cuman bedanya saya harus Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nggak biasa. Dari pagi hajar jebret, siang terus, malam jebret Bapak Ibu sekalian. Pagi jebret masuk lagi Bapak sekalian. Bayangin Bapak Ibu, saya adalah orang yang tidak suka lama-lama begini Bapak sekalian. Tapi kali itu saya harus mengganjal mata saya Bapak Ibu. Dan dapatnya ini. Bapak Ibu, inilah lingkaran utama kerja kita sebagai leader. Apa yang pertama Bapak sekalian? Pertama adalah mengaktifasi mitra-mitra di wilayah masing-masing Bapak sekalian. Maksudnya gimana Bapak sekalian? Maksudnya adalah mengaktifasi mitra baru dengan agenda-agenda. Bapak dan Ibu, ini gairah yang saya rasakan hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan. Namanya MDN. Nanti saya akan kasih materinya buat Bapak Ibu sekalian dan silakan dipakai di mana-mana Bapak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah ceritakan dengan beberapa orang leader ya Bapak sekalian, termasuk ada yang sudah melihat. Dan bahkan sampai sudah melihat, sudah datang, sudah duduk Bapak sekalian, dia minta materi sama saya. Saya kasih nggak? Saya kasih nggak? Saya kasih, tapi versi yang belum direvisi. Dia minta, kok nggak kayak yang itu Pak Ari? Itu nanti ya. Bapak dan Ibu sekalian, apa maksudnya dengan MDN atau materi pertemuan yang namanya mulai dari 0, 2 kali pertemuan? MDN adalah model pembinaan selamat bergabung mitra baru. Bapak Ibu coba perhatikan. Di support system kita hari ini, itu dimulai dari yang namanya road to manager atau agenda yang namanya bos. Betul Bapak Ibu? Bos ya, itu sudah sesuai dengan support system. Bapak Ibu, saya melihat ada satu titik di mana Bapak Ibu sekalian kita bisa melakukan akselerasi Bapak dan Ibu. Nanti Anda bisa mengaktifasi peserta ke BOS dan mereka bisa lanjut langsam mengikuti support system sampai pada akhirnya mereka ada di puncak keberhasilan dengan catatan pondasinya kudu kuat Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan kepada Bapak sekalian, kalau hari ini kita ditakdirkan oleh orang yang lebih banyak kategorinya bukan yang the have Bapak sekalian, maka Bapak Ibu saya akan kasih formulasi ini. Dan insya Allah ini sudah besok angkatan ketiga Bapak sekalian, dan kami batasi. Angkatan ketiga, setiap angkatan itu maksimal 30 orang sebetulnya. Qadarullah meleset terus Bapak Ibu. 40 orang, 45 orang, penuh akhirnya Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, MDN ini saya desain untuk memberikan apresiasi kepada semua mitra baru kita Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini mampu melakukan akuisisi, tolong jangan cuman sekedar mengatakan selamat Anda bergabung di HNI. Bapak Ibu sekalian,
berikan pintu pertama selamat datang. Selamat datangnya dengan seperti apa Bapak Ibu? Kita berikan materi yang insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti saya akan spill sedikit Bapak dan Ibu. Targetnya adalah bagaimana kemudian para mitra baru HNI Bapak dan Ibu, dia bisa lebih dalam, di awal udah dalam, dibuka window-nya Bapak sekalian. Apa window Bapak? Jendela apa pintu? Dibuka jendelanya Bapak sekalian. Sehingga mereka kenal dengan HNI, tidak cuma sekedar mereka mengenal 1-2 produk, bukan. Tapi mereka mengenal lebih jauh dari itu. Sampai akhirnya mengenal latar dan historinya HNI Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu, saya contohkan. Ada di antara mereka yang begitu ketemu di kelas MDN Bapak dan Ibu sekalian, karena dia mitra baru, ya, kami suguhkan aneka produk sampel yang sudah disiapkan oleh panitia. Singkat cerita akhirnya dia minum, ya. Terus dia tanya sama kami, ini apa Pak Hari? Saya bilang kopi. Wah Bapak Ibu langsung begini, apa Pak Hari? Kopi? Iya kopi. Waduh, asam lambung saya naik nih. Bapak Ibu udah langsung panik Bapak Ibu sekalian. Saya bilang enggak, tenang aja. Ya, produk HNI kopinya beda. Ya, kopinya beda. Insya Allah aman, insya Allah aman. Ya, Bapak dan Ibu, materi berlangsung, nggak terasa 2 jam. Asam lambungnya naik? Alhamdulillah enggak. Sampai ada dia begini Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pamit pulang, sebelum pamit pulang nanya. Jadi kopi apa Pak? Saya tinggal nunjuk di etalase keranjang apa? Keranjang hijau ya, keranjang kuning. Itu Pak, itu dia kopinya, ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Udah nggak pakai dijelasin loh Bapak Ibu. Saya nggak jelasin kandungannya adalah bla bla, enggak. Ujung-ujungnya, ya udah kalau gitu saya coba deh 2 pouch. Nyoba berapa Bapak Ibu? Nyoba berapa? Yang namanya nyoba kan minta ya. Minta 1 saset, ya. Ini minta, ini nyoba Bapak Ibu. Nyobanya berapa pouch? 2 pouch. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, jadi kita ingin memberikan sebuah suguhan pada saat dia kenal HNI. Wah, keren banget, looknya keren gitu ya. Saya disambut oleh para mentor yang ngajak saya gabung di HNI Bapak Ibu sekalian. Dan materinya insya Allah nanti akan saya kasih buat Bapak Ibu sekalian. Khusus buat Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu mengaktifasi sapu bersih mitra potensial based on genealogi. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda, saya nggak ngerti ya, apakah yang di non-LED bisa buka nggak Pak Amin? Mana Pak Amin? Bisa buka WA kan ya? Bisa ya? Oke Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini keren banget Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mulai saat ini yuk sisir. Sisir apa? Sisir mitra potensial. Apa cirinya? Cirinya ada belanjaan. Meskipun 1 biji pasta gigi, yes. Bapak Ibu, nanti, jangan nanti deh, pulang, sambil Bapak Ibu sekalian nanti pulang, kalau naik kendaraan umum, Bapak Ibu sekalian silakan buka AVO-nya, silakan buka sekian jalur dari mitra Bapak Ibu sekalian, sekian jalur ya, 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian klik, jebret, thread, lihat ada angka poin, kalau ada, coba ditelusuri, dari siapa ini poin. Klik lagi, sampai keluar nama, tertulis di situ ada angka poin, paling ujung disorot, ada informasi mitra, Bapak Ibu sekalian klik, nanti keluar tuh nomor handphonenya, dan kalau ada WA-nya dia langsung muncul, logo WA. Bapak dan Ibu, ini cara efektif banget Bapak Ibu sekalian. Tapi memang harus rajin. Jadi saatnya Bapak Ibu sekalian megang gadgetnya produktif, waktunya produktif. Oke Bapak Ibu, jadi jangan cuma sering lihat status orang doang. Ya, udah ngeliat status orang ngebandingin nasibnya dengan nasib kita. Udah kelar tuh hidup kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Nggak akan ada akselerasi. Mendingan kita buka handphone, tadi yang saya tunjukkan, Bapak Ibu cari nama siapa yang ada poin di situ Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kata salam pembuka. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Kan namanya ada. Kalau ibu-ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Masih terus istiqomah menggunakan produk HNI. Perkenalkan, saya Abdullah, mentor gitu ya. Otomatis ya. Tapi diganti aja Pak De. Iya, namanya, maksudnya kata sambutannya diganti aja. Itu diganti aja, ditambahin Bapak sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Intinya adalah ucapkan terima kasih. Selama ini Bapak atau Ibu sudah rutin menggunakan produk HNI. Itu aja dulu. Jangan di salam pertama, mau pesan apa lagi sekarang? Wah, itu nggak enak banget Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ucapkan terima kasih, kasih sapaan. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih Boski. Nah, ini dia. Nah, ini kata-katanya kayak gini Bapak sekalian. Wow, luar biasa Bapak dan Ibu. Ya. Cicil aja Bapak Ibu, cicil. Kalau ada di bulan Juli, mitra kita sebut saja namanya Fulan. Dia belanja 1 biji pasta gigi di bulan Juli, Agustus. Maka di bulan Agustus, Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan kasih tabelnya buat Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu,
pekerjaan rutin saat kita bersama dengan gadget ya adalah melakukan sweeping, Bapak Ibu sekalian. Ya, berikan kata-kata, nanti Bos King tahu tuh bikin kata-kata yang bagus ya untuk memberikan sapaan kepada mitranya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Juli, perhatikan, kalau di bulan Juli dia belanja 1 biji pasta gigi, maka pastikan di bulan Agustus Bapak Ibu sekalian harus mampu berkomunikasi dan meng-up belanjaannya, nggak cuma 1 biji lagi. Ibu, alhamdulillah ya, sekarang di HNI ada ini, udah tahu belum? Gitu ya. Bapak, udah tahu belum? Ada ini loh Pak, ada ini dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, pekerjaan kita setiap hari adalah melakukan sapaan ulang dari mitra potensial kita yang di situ punya indikasi adalah ada poin di situ Bapak sekalian. Kalau di bulan Juli dia punya belanjaan 100 poin, maka Bapak Ibu sekalian targetkan di Agustus, di pekan pertama ini, ayo komunikasi. Yes, di pekan pertama sudah mulai ada belanjaan 100 poin lagi. Maka saya bisa pastikan, di pekan kedua Agustus, Bapak Ibu sekalian follow up lagi, bertambah lagi belanjaannya menjadi 200 poin, maka saya bisa garansi omset Anda pasti naik Bapak Ibu sekalian. Jadi di akhir bulan, Anda tidak lagi ngawang-ngawang nunggu keajaiban. Ini kira-kira omset saya berapa ya? Enggak, karena kita bisa ngukur. Sekian banyak orang yang bisa kita up di bulan Agustus, dari bulan Juli belanjaan yang ada Bapak Ibu sekalian, kita up Bapak dan Ibu, maka kita bisa pastikan omset kita pasti naik. Itu satu jalur. Bagaimana dengan 2 jalur? Bagaimana dengan jalur ketiga? Jalur keempat? Sampai nanti Bapak Ibu sekalian menemukan ada 1 jalur yang betul-betul nol, nggak ada omset. Caranya gimana Pak Ari? Sweeping lagi. Mundurin di bulan Juni. Lihat di bulan Juni, ada belanja nggak dia? Oh ada. Mulai dari situ Bapak Ibu sekalian, kita bisa pastikan ini masih potensial. Karena di Juni dia masih ada belanja. Bulan Agustus follow up, maka pastikan di bulan Agustus dia ada omset. Kalau itu yang terjadi dan terukur sekian banyak mitra, saya yakin omset kita pasti naik dan tidak perlu nunggu keajaiban akhir bulan. Bapak Ibu kebayang ya? Itu diantara lingkaran utama kerja leader. Yang berikutnya adalah Bapak sekalian, mentransformasikan mitra baru menjadi mitra aktif. Maksudnya gimana Bapak sekalian? Mentransformasi mitra baru di alumni MDN, ini alurnya Bapak Ibu. Mitra baru kita, masukin kelas MDN, 2 kali pertemuan, materi nanti saya kasih, silakan menyampaikan dengan cara dan narasi Bapak Ibu sekalian, ya. Targetnya adalah selesai MDN, ikutkan mereka ke acara HNI Halal Tour Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, menarik sekali Bapak Ibu hari ini. Kita sedang membuat sebuah formulasi di mana semua orang akan sangat senang gabung HNI. Mereka ikut kelas, ya Bapak Ibu sekalian, adakan kelas MDN. Kalau belum mengadakan silakan kirim ke Bekasi 1, kalau masih cukup saya terima, kalau udah nggak cukup nunggu lagi batch keempat. Tapi daripada nunggu, mendingan bikin sendiri, karena Bapak Ibu sekalian saya yakin pasti bisa. Ya, Bapak dan Ibu, nanti kalau udah selesai, sales akan memberikan pengumuman, ada HNI Halal Tour. Dan di situ Bapak Ibu sekalian, peserta akan kita dekatkan lagi dengan perusahaan yang kita banggakan ini Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Beberapa kali agenda HNI Halal Tour, mereka yang datang belum punya ID. Boleh nggak? Boleh. Ya, udah ketemu sama kita, udah pakai produknya, bikin kartu belum mau sekalian. Begitu mereka ikut HNI Halal Tour, apa yang terjadi sekalian? Taubatan nasuha. Apa yang dikatakan? Jadi mulai sekarang ibu mau bikin kartu, mau, ini KTP saya bikin. Ya Allah Bapak sekalian, tadinya dia berpikir kita ini adalah perusahaan yang hanya semata-mata jualan sistem. Produknya bagus, dia tahu Bapak Ibu sekalian, tapi setiap kali diminta untuk bikin kartu mitra, nggak mau dia. Alhamdulillah, setelah ikut HNI Halal Tour, Bapak sekalian, beliau mau bergabung. Kemarin juga ada tuh, di HNI Halal Tour yang baru kemarin, karena kita bikin setiap hari Selasa ya Bos King. Setiap hari Selasa Bapak Ibu sekalian, tapi nanti ada pengumumannya. Karena peserta HNI Halal Tour hanya 100 orang Bapak Ibu. Pak Yoko kemarin ngasih informasi, begitu disonding, jebret HNI Halal Tour, G-Form-nya dikeluarin Bapak sekalian, apa yang terjadi? Baru H+2 sudah 110 orang ya Bos. 100 apa 120? 110 orang Bapak Ibu, itu udah pasti yang 10 di-cut Bapak Ibu sekalian. Dan yang sangat luar biasa, di hari Selasa kemarin, pagi hari, masih ada yang lobby-lobby ke saya. Mari bisa dong jalur ordal gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. HNI Halal Tour nggak bisa berlaku ordal. Kalau sudah panitia meng-close 100, orang ke 101 dipastikan nggak akan bisa masuk Bapak Ibu. Kecuali memang Anda bareng berangkat sama ordal. Ya, ditenteng-tenteng sama ordal tuh ya. Nggak akan ditanya tuh Bos sekalian. Absen nggak akan ditanya Bos sekalian. Tapi sama ordal. Nah, saya tidak merekomendasi datang sama ordal. Anda harus mulai mengajarkan disiplin sama mitra baru Anda. Itu udah dibuka tuh kesempatan untuk ikut HNI Halal Tour. Kita sebagai mentor, para peserta yang sudah kita didik di acara MDN,
Berikan kesempatan Bapak sekalian, segera daftar Bapak dan Ibu. Ada peserta saya, ini mitra baru saya juga Bapak sekalian, alhamdulillah mitra baru, udah ikut MDN 2 kali. Saya udah ngasih tahu bahwa HNI Halal Tour dilaksanakan tidak di weekend. Kalau di weekend nggak ada orang Bapak Ibu sekalian. Libur karyawan, makanya ada di weekday dan harinya adalah hari Selasa. Saya tahu Anda bekerja, tapi kalau Anda mau ikut HNI Halal Tour, Anda harus pastikan Anda cuti atau izin kerja Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia izin kerja, izinnya udah dapat Bapak Ibu sekalian di tempat kerja. Qadarullah ngentengin daftar. Pak Hari, kenapa Pak Hari? Nggak bisa Pak Hari saya daftar. Saya tanya, Ibu daftarnya kapan? Saat saya kasih informasi kemarin di pekan kemarin atau baru tadi pagi? Tadi pagi Pak Hari, ya tadi pagi ya nggak bisa. H+2 aja udah 110 orang. Lah Ibu daftar tadi pagi, ditolak langsung Bapak Ibu sekalian. Ya udah deh Pak Hari, saya nanti ikut di pertemuan berikutnya. Ya sudah. Mulai dilatih sikap-sikap atas mitra baru kita Bapak sekalian. Oke Bapak dan Ibu, begitu ada G-form ya diisi. Jangan ngandelin ordal. Ya. Tapi kan Pak Hari presidennya. Lah presiden kagak ngaruh di situ mah. Saya mah anak buahnya Bos King sama Bos Yoko kalau di situ. Ditugasin, udah sampai mana coach? Ngisi ya, ngisi saya siap, ngisi. Selesai pulang, Bapak Ibu sekalian. Ketuanya mereka-mereka Bapak Ibu. Sales di bagian diklat. Siap saya begitu Bapak sekalian. Jadi nggak bisa, wah presiden sales bawa ordal titipan 10 orang Bapak Ibu. Semua nggak ngisi G-form. Itu insya Allah nggak dapat konsumsi insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, yang lain makan Bapak Ibu begini, nggak dapat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi alurnya gitu. MDN kita adain Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ada kesempatan HNI Halal Tour. Dulu Bapak dan Ibu untuk bisa datang ke sana itu ada syarat. Dan yang menentukan perusahaan. Sekarang kami negosiasi sama perusahaan. Masya Allah perusahaan luar biasa. Ngasih izin Bapak Ibu sekalian. Termasuk buat mitra unyu-unyu. Yang datang Bapak Ibu. Nih yang datang nih Bapak sekalian nih. Begitu ngeliat tumpukan produk HNI Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang udah pernah mungkin udah biasa. Tapi mitra baru. Begitu ngeliat tumpukan rak-rak itu Bapak sekalian. Begini Bapak Ibu. Mukanya, wah. Begitu jam 8 mereka sudah sampai, kita minta tunggu dulu ya. Melihat aktivitas karyawan naik ke atas tangga ke dalam masjid Bapak sekalian. Mereka pada nanya, itu kerjanya di atas Pak? Bukan, itu masjid. Kalau jam 8 sampai setengah 9, mereka tilawah Quran dulu, mereka duha dulu. Subhanallah, ini mau perusahaan. Oh, begitu, baru gitu doang Bapak Ibu. Belum keliling. Baru nyampe duduk. Begitu keliling, makin yakin. Keliling makin yakin. Sudah keliling, kita persilakan masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid kita kasih materi Bapak sekalian. Jebret. Setelah itu dari sana lanjut ke sini. Dapat materi lagi. Jebret. Di sini Bapak sekalian kami udah bilang. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian tidak untuk belenjong-belenjong di sini. Ya kan di gudang nggak boleh belanja. Betul nggak? Ya mereka, wah nggak disuruh belanja. Biasanya kayak gini mau suruh belanja ujung-ujungnya gitu. Ya, belum tahu dia kan. Begitu sampai di leader office, mereka ada di ruangan ini, seperti Bapak Ibu sekalian, dapat materi lagi dari Bos King, dari Pak Esa, pulang pada belanja Bapak Ibu. Salah siapa? Lah bukan salah kita, salah mereka? Enggak juga, butuh. Karena udah trust. Bapak Ibu sekalian, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mereka yang terseleksi akan lanjut pada support system berikutnya, yaitu BOS. Business Opportunity Success Seminar, Road to Manager. Jadi kita ingin menikmati semua prosesnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Yuk, jangan terlalu cepat kebelet ngajak orang untuk jadi manajer. Kecuali dia memang sudah menunjukkan ada indikasi-indikasi yang pengennya bisnis cepat. Oke, ajak manajer. Tapi tidak bisa dipungkiri. Dari 100% data di HNI Bapak Ibu sekalian. Ini data di HNI Bapak Ibu. Ini bocoran buat kita semua. Tapi tolong jangan bilang-bilang. Janji ya. Biasanya kalau saya bilang, jangan bilang-bilang, malah bilang-bilang kemana-mana. Bilang-bilang. Ya. Mereka yang alhamdulillah jadi leader di HNI. Itu jumlahnya Bapak Ibu sekalian. Paling 1% yang jadi leader. Nih, yang 1%-nya ini nih. 1% diantaranya. Selebihnya, mereka bukan leader Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka hanya menyibukkan dirinya dengan repeat order. Belanja lagi, dan seterusnya. Mereka tidak sampai masuk ke seperti kita. Hari Rebo, weekday, waktunya kerja, nongkrong di sini. Ini serius ini Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka yang belum terketuk hatinya, nggak bisa. Nggak bisa datang ke sini, meskipun udah daftar. Bukan daftar, daftar.
Meskipun udah daftar, ya, itu nggak datang ke sini Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali. Jadi, kita sedang melakukan screening alamiah. Kita melakukan seleksi alamiah. Ada mitra kita yang kecenderungannya bisnis, dampingi dia, pastikan dia betul-betul mendapatkan intensitas komunikasi yang baik dari kita, jadi leader dia. Tapi buat mereka yang stop, tidak mau ikut acara berikutnya, maka Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah 2 hari acara MDN sudah bisa menjadi bekal buat mereka. Jadi bekal buat mereka. Kita ingin, sekalinya mereka tidak aktif sekalipun, tapi dia punya bekal. Ya, jadi nggak lagi sekedar daftar, selamat tinggal. Sukses ya. Platinum. Dari mana Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya. Nah, berikutnya Bapak sekalian, ini lanjutannya adalah merawat basis konsumen, yaitu ekspansi ke ceruk lain. Maksud saya adalah Bapak dan Ibu sekalian, peserta yang terpilih ya dari acara HNI Halal Tour, silakan suguhkan lagi dengan materi berikutnya. Insya Allah teman-teman diklat itu melakukan rutin ya Pak Yoko ya, setiap berapa ini Pak? 2 pekan ya, tiap 2 pekan ada di sini Bapak Ibu sekalian. Gimana nggak enak Bapak Ibu? Bukan kita yang ngisi, udah tinggal nganterin, pastiin dia duduk peserta kita, oh udah aman, ikut bos dia. Insya Allah nanti akan di take over oleh teman-teman diklat yang ada di sini. Masya Allah, ini keren banget loh Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, ada soulmate brother saya yang dia nggak ngisi, tapi qadarullah hari ini salah satu mitranya menjadi penguasa di Nangro Aceh Darussalam. Next berikutnya, Bos Q. Bapak dan Ibu, kita lihat ini slide terakhir kalau tidak salah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah mikirin jadi the best. Maksudnya gimana Bapak sekalian? Bapak Ibu pernah lihat kan olahraga olimpiade gitu ya? Yang jadi juara kan cuma satu ya Bapak sekalian. Saya ingin mengajak kepada kita semua, nggak usah lah, jangan mikirin jadi the best. Kalau cuma the best itu cuma satu orang Bapak Ibu sekalian. Kita kepengen Bapak Ibu sekalian menjadi yang pertama berubah. Setelah mendengar paparan saya dari pagi sampai dengan saat ini, yuk kita jadi orang yang pertama siap untuk berubah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yuk kita jadi orang yang pertama menerima challenge. Hari ini saya kasih challenge pada Bapak Ibu sekalian. Lingkaran kerja utama leader sudah saya paparkan, itu challenge buat kita semua. Dan yang berikutnya, jadilah yang pertama mengatasi kesulitan. Bapak dan Ibu sekalian, menjadi yang the best itu menurut saya itu orang beruntung Bapak sekalian. Ya. Tapi setiap kita ini unik. Kita bisa menciptakan keberuntungan versi kita. Saya tidak peduli kita cepat atau lambat jadi LED Bapak sekalian. Tidak peduli. Yang penting jadi LED, cepat atau lebih cepat lagi. Oh, jangan terkecoh Bapak sekalian. Cepat atau lambat. Yang teringat lambat. Cepat atau lebih cepat lagi Bapak sekalian. Itulah materi tentang akselerasi yang tadi saya sampaikan. Jadi saya tidak mau mengatakan cepat atau lebih cepat lagi. Alhamdulillah sudah langsung paham Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, next yang berikutnya kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab dalam semua olimpiade hanya ada satu orang juaranya. Dan saya maksudnya mengajak Bapak sekalian, gak usah mikirin jadi yang nomor 1 Bapak sekalian. Jangan mikirin jadi yang the best, nggak Bapak Ibu sekalian. Kalau suatu saat nanti Anda ditakdirkan oleh perusahaan ini menjadi best of superstar di HNI Bapak sekalian, itu orang beruntung Bapak sekalian. Itu orang beruntung. Karena setiap kali milad hanya ada 1 Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin kita jajar-jajaran 20 orang Bapak sekalian. Ya, tapi nggak usah jadi cita-cita yang gitu Bapak sekalian. Udah, nanti saatnya Anda akan bisa menjadi orang beruntung, tapi yang terbaik dan yang paling hebat hari ini Bapak sekalian adalah menunjukkan bahwa setiap kita adalah pribadi yang unik dan kita mari menciptakan kesuksesan kecil setiap hari. Meskipun itu hanya jalan kaki 3.000 langkah setiap pagi misalnya. Itu sudah berhasil Bapak Ibu sekalian. Karena itu melatih konsistensi. Bisnis yang besar dimulai dari pribadi yang konsisten Bapak Ibu sekalian. Next, terakhir Bos Q. Masya Allah, terima kasih. Dan ada satu video yang insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Bos King. Satu video ini mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa kita di HNI ini sangat luar biasa dahsyat, sangat luar biasa hebat Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Di tahun 2024, bulan Agustus sampai dengan Desember ini, perusahaan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat fenomenal. Fenomenal Bapak Ibu sekalian. Sangat dahsyat luar biasa. Ya, ini kalau menurut saya, kalau ada di antara kita mengatakan, ini katanya lagi kurang baik-baik omsetnya. Yes, mungkin hari ini kita mengatakan demikian. Tapi yang sangat dahsyat, inilah konsep berbagi yang kami yakini bersama Bapak sekalian. Di saat kondisi yang mungkin dianggap kurang baik-baik Bapak sekalian, HNI memberikan sesuatu yang sangat dahsyat, sangat baik, luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? HNI memberikan kepada kita semua emas. Emas. Kan tadi saya sudah ngomong emas ya Bapak sekalian.
HNI memberikan emas kepada kita Bapak sekalian, dan yang sangat luar biasa, emas ini tidak disuruh ambil di dasar bumi, di kedalaman-kedalaman yang ekstrim di dasar bumi dengan cara kita gali, butuh oksigen, butuh nyali, butuh keberanian. Tapi HNI hari ini menyiapkan emas adanya di hamparan permukaan bumi. Di atas dan nampak jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tentu kita tidak ingin ya bersusah payah untuk harus masuk ke dalam dasar bumi Bapak dan Ibu untuk sekedar mengambil kepingan-kepingan emas. HNI hari ini menyiapkan bukan kepingan, bongkahan-bongkahan emas. Siapakah yang bisa mendapatkan bongkahan-bongkahan emas itu Bapak sekalian? Semua orang yang ada di HNI, semua level mitra yang ada di HNI. Dari mereka yang baru gabung, mitra baru, naik level 3 peringkat, dapat emas. Oh iya Pak Ari? Iya. Ya, dalam bentuk duit. Anda mau belikan jadi emas juga boleh. Naik lagi 3 level, naik lagi 3 level, naik lagi jadi LED. Ya Allah, makin banyak lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah formulasi khusus. Bentuk apresiasi kepada semua mitra HNI yang hari ini masih bersama dengan HNI. Dan yang akan terus bertambah bersama HNI. Jadi ada promo-promo yang, waduh dahsyat banget kalau saya bilang nih. Ya, sampai ada teman-teman yang sudah ngelihat pertama kali saat disosialisasikan, apa kata mereka? Kata top-top leader, ini benar katanya. Kenapa benar Bapak sekalian? Biasanya ya orang selalu terpersepsikan yang dapat promo itu yang level atas kan? Betul nggak Bapak sekalian? Ini pasti yang enak yang atas. Oh, salah Bapak Ibu sekalian. Hari ini tidak ada persepsi seperti itu yang boleh dikembangbiakan dalam pikiran kita. Di HNI nggak kayak gitu. Ada yang mikir lagi. Nanti kalau saya dapat promo, diambil jatah promo saya buat atasannya. Enggak. Ini semua hasil dari sebagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan dibagi secara merata kepada siapapun mereka yang menginginkan hadiah tersebut Bapak sekalian. Ini luar biasa. Promo ini Bapak dan Ibu sekalian adalah promo tentu di luar bonus ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita melihat angka-angka yang akan disampaikan oleh Bos Tony, angka-angka itu bukan bonus. Itu tambahan. Ya, dan nilainya sangat fantastis kalau menurut saya. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita bangun komitmen. Start di Agustus ini, sudah mau habis nih di pekan pertama Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan. Kita optimalkan kerja-kerja produktif kita sampai dengan akhir Desember. Dan saya mendoakan di waktu duha ini Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir, yang hari ini Allah takdirkan belum LED, semua yang hadir paling maksimal Desember 2024 Anda sudah tercatat sebagai loyal eksekutif director di HNI. Mudah-mudahan Allah ijabah Bapak Ibu sekalian dan makin cepat makin baik. Boleh jadi ada di antara Bapak Ibu sekalian tidak perlu menunggu Desember Pak Ari. Dengan model kayak begini, dengan paparan yang sudah saya sampaikan sejak tadi pagi, saya yakin nggak perlu nunggu Desember saya jadi LED. Bapak Ibu sekalian, kita saling support, kita saling menguatkan, dan sekali lagi semua yang hadir adalah orang-orang yang saya punya prasangka baik kepada Bapak sekalian. Ini orang-orang bukan orang-orang biasa yang di sini. Ya, kita bikin goyang panggung HNI nanti Bapak sekalian. Kita bikin goyang ya. Kalau nggak goyang ya kita yang goyang. Ya. Di atas panggung HNI Bapak sekalian, insya Allah milad bulan apa Bapak Ibu? Bulan September. Sudah punya tiketnya? Beli Bapak Ibu sekalian ya. Nanti insya Allah segera dibuka informasinya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan akselerasi bisa kita rasakan bersama. Dan insya Allah materi akan dilanjutkan oleh Bos King. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bapak Ibu